Saat hamil besar mertua tega menendangku keluar rumah. Besoknya kubuat dia menyesal. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Risa mengelus perutnya yang membesar. Kulitnya meregang bak kanvas yang siap dilukis kehidupan baru. Usianya sudah mencapai 9 bulan. Sebuah penantian yang sebentar lagi akan menemukan ujungnya. Di balik senyum tulusnya, ada sebongkah harapan yang ia tanam di rumah besar ini. Sebuah harapan yang seringkali layu dihantam dinginnya sikap sang mertua. Pagi itu, aroma sup ayam yang Risa masak memenuhi setiap sudut dapur. Wanginya menguap hingga ke ruang makan, bahkan mungkin menyelinap melalui celah pintu kamar utama. Risa, dengan gerak yang semakin lamban namun tetap cekatan, menyajikan sup itu di meja makan yang terbuat dari kayu jati ukiran, terlihat begitu kontras dengan kesederhanaan pakaiannya. Ia selalu memastikan segalanya sempurna. Seolah kesempurnaan itu bisa menjadi perisai dari tuduhan yang tak pernah berhenti dilontarkan Bu Ratna. Bu Ratna, supnya sudah siap. Dimas pulang sebentar lagi, ujar Risa lembut, suaranya seperti bisikan angin musim semi di tengah musim gugur yang menusuk. Bu Ratna, wanita parubaya dengan rambut yang disanggul ketat dan raut wajah kaku, sedang membaca koran bisnis di ruang makan. Kacamata bingkai emas bertengger elegan di hidungnya. Ia selalu memancarkan aura superioritas, seperti ratu yang tak pernah turun tahta. Namun, hari ini, ada yang berbeda. Bu Ratna melirik Risa, bukan dengan tatapan meremehkan yang biasa, melainkan dengan tatapan yang lebih dalam, penuh kecurigaan yang berkarat. Matanya menyipit saat melihat Risa memegang perutnya. Sup biasa, jawab Bu Ratna datar, tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya dari berita utama koran tentang pergerakan saham properti. Jangan harap aku senang hanya karena perutmu itu berisi cucuku. Kau pikir dengan anak, kau bisa menguasai semua yang Dimas punya? Atau mungkin, semua yang suamiku dulu bangun? Hati Risa seperti dihantam palu godam. Rasa perih itu tak lagi asing, namun tetap saja menyakitkan. Ia berdiri tegak, berusaha menahan guncangan emosi. Bu, saya tidak pernah berpikir sejauh itu. Saya hanya ingin mengurus rumah ini, dan anak ini adalah berkah. Dia akan menjadi bagian dari keluarga ini, bagian dari Dimas. Bagian dari Dimas? Kau itu pintar sekali bersilat lidah, Risa. Aku sudah tahu gelagatmu sejak awal kau menginjakan kaki di rumah ini. Bu Ratna melipat koran itu dengan suara keras, menimbulkan keheningan yang mencekam. Ia menunjuk Risa dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian. Kau datang dari mana? Keluarga mana? Tidak ada latar belakang jelas. Kau dan Dimas bertemu secara kebetulan yang terlalu manis untuk dipercaya. Jangan kira aku lupa bagaimana kau mencoba memikat Dimas yang saat itu sedang terpuruk. Itulah titik sakit Risa. Ia memang tidak pernah menceritakan latar belakangnya secara detail kepada keluarga Dimas. Bukan karena ingin berbohong, tetapi karena sebuah janji yang ia pegang teguh. Sebuah janji yang kini mulai terasa seperti borgol. Bu, saya dan Dimas saling mencintai. Pertemuan kami murni takdir, jawab Risa, suaranya mulai bergetar. Ia ingat betul bagaimana ia bertemu Dimas, suaminya. Dimas, dengan karakter yang cenderung hangat dan lembut, adalah seorang pria yang mudah dipengaruhi, terutama oleh ibunya. Ia mencintai Risa dengan tulus, tetapi loyalitasnya terhadap sang ibu seringkali menjadi dinding penghalang antara Risa dan kedamaian. Mereka bertemu di sebuah pameran seni kecil, tempat Dimas sedang mencari inspirasi untuk bisnis properti kecil-kecilannya yang sedang seret. Risa, saat itu, menyamar sebagai seorang asisten galeri sederhana. Dimas jatuh cinta pada pandangan pertama pada kesederhanaan dan ketenangan Risa. Cinta? Cinta itu hanya mitos bagi orang miskin sepertimu yang haus kekayaan. Bu Ratna mendengus, bangkit dari kursinya. Postur tubuhnya yang tinggi semakin menambah intimidasi. Dimas terlalu bodoh percaya pada penampilan polosmu. Aku tidak akan membiarkan sejarah terulang. Suamiku dulu bekerja keras untuk semua ini, dan aku tidak akan membiarkan seorang pendatang merusak semua warisan yang tersisa. Bu Ratna beranjak, meninggalkan supnya tanpa disentuh,
Piring itu masih mengepul, namun kehangatannya gagal menembus lapisan es di hati Bu Ratna. Perkataan, warisan yang tersisa, itu membuat Risa berpikir. Kenapa Bu Ratna selalu menekan kata-kata itu? Seolah-olah mereka hidup dalam ketakutan akan kehilangan, bukan menikmati kekayaan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara mobil Dimas masuk ke pekarangan. Rasa tegang Risa seketika menguap, digantikan oleh kelegaan. Dimas adalah satu-satunya pelabuhan dalam badai rumah tangga ini. Assalamualaikum, sayang. Wah, bau sup ayam. Dimas masuk, melempar tas kerjanya ke sofa. Wajahnya yang lelah langsung bersinar melihat Risa. Ia berjalan cepat dan memeluk Risa erat, mencium kening istrinya dengan kasih sayang. Bagaimana jagoan kita hari ini? Tidak nakal kan? Risa membalas pelukan itu, menyandarkan kepalanya di dada Dimas. Dia baik-baik saja, Mas. Hanya saja, Ibu baru saja bicara lagi. Wajah Dimas seketika berubah muram. Ia menghela napas panjang. Maafkan Ibu ya, sayang. Beliau hanya khawatir berlebihan. Beliau memang begitu sejak lama. Beliau sangat protektif terhadap perusahaan dan aset ayah. Protektif atau paranoid, Mas? Bisik Risa, mencoba menahan air mata. Aku sudah lelah dituduh terus. Sampai kapan kita begini? Aku ingin anak kita lahir di rumah yang penuh tawa, bukan kecurigaan. Dimas memegang tangan Risa, menuntunnya duduk di sofa. Aku janji, Risa, ini hanya sementara. Aku akan menyelesaikan masalah perusahaan dan kita akan pindah dari sini. Kita akan punya rumah sendiri, rumah yang hangat, tanpa ada bayang-bayang masa lalu Ibu. Percayalah padaku. Aku percaya padamu, Mas. Hanya saja, aku tidak suka melihat wajahmu yang selalu tegang saat berhadapan dengan Ibu. Apa perusahaan kita separah itu? Risa bertanya, suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Dimas mengalihkan pandangannya. Ya, kondisinya sedang sulit. Kami sedang mencari investor besar. Jika tidak, semua yang kami miliki bisa hilang. Itulah yang membuat Ibu sangat keras akhir-akhir ini. Saat Dimas mengucapkan kata sulit, Risa teringat lagi akan dokumen yang pernah ia lihat sekilas di meja Bu Ratna. Sebuah dokumen yang mengarah pada kerugian besar dan ancaman kebangkrutan. Ternyata masalahnya bukan sekadar mertua yang keras, tapi juga masalah finansial yang mendalam. Risa merasa ada beban ganda yang harus ia pikul. Menenangkan Dimas, menahan amarah Bu Ratna, dan menjaga kesehatan bayinya. Malam itu, saat Dimas tertidur pulas, Risa menyelinap ke teras belakang. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan sebuah nomor yang sangat ia hafal di luar kepala. Setelah nada sambung berdering 3 kali, sebuah suara berat dan berwibawa menjawab. Halo, Nona Risa. Apakah ada masalah? Pak, sepertinya saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, bisik Risa, suaranya tercekat. Ia melirik ke jendela kamar Bu Ratna, memastikan tidak ada yang mendengar. Keadaan di sini semakin buruk. Bu Ratna semakin agresif. Hari ini ia bahkan secara eksplisit menuduhku mengincar warisan yang tersisa. Aku khawatir ini akan memengaruhi kondisi bayi. Suara di seberang, yang Risa panggil Pak Surya, terdengar khawatir. Nona, Anda tahu betul alasan kita melakukan semua ini. Ayah Anda ingin Anda menemukan ketulusan sejati. Tapi keselamatan Anda adalah yang utama. Apakah Anda yakin tidak ingin saya mengakhiri sandiwara ini sekarang? Risa menggeleng, meskipun tahu Pak Surya tidak bisa melihatnya. Belum, Pak. Aku harus melihat sampai sejauh mana ketulusan Dimas dan sampai sejauh mana batas kesabaran Bu Ratna. Dimas sedang berjuang, dan aku tidak ingin ia merasa menikahiku karena kekayaanku, bukan karena diriku. Tapi, Nona, aset yang mereka miliki, itu bahkan tidak seberapa dibandingkan dengan aset kecil yang kami berikan sebagai tunjangan bulanan Anda. Sungguh tidak masuk akal Anda harus merendahkan diri begini. Risa tersenyum pahit. Itulah yang membuatku yakin, Pak. Aku ingin tahu apa yang membuat Bu Ratna begitu paranoid. Tolong, siapkan semuanya. Dan pastikan, Bu Ratna dan Dimas tidak tahu siapa saya sebenarnya. Setidaknya sampai anak ini lahir.
Jika terjadi sesuatu padaku, segera bertindak. Baik, Nona. Perintah Anda akan dilaksanakan. Ingat, tim pengaman kami selalu siaga 24 jam di sekitar radius rumah itu. Kami hanya menunggu perintah Anda untuk membuka kotak Pandora, ujar Pak Surya tegas, mengakhiri pembicaraan itu dengan nada penuh keseriusan. Risa kembali ke kamar, hatinya sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan Pak Surya. Ia memandang Dimas yang pulas tidur. Ia mencintai pria ini. Dan cinta inilah yang membuatnya rela membuang jubah kemewahannya demi mencari kebahagiaan yang sejati. Ia memejamkan mata, memeluk perutnya, merasakan gerakan kecil di dalamnya. Sebentar lagi, Nak, Ibu janji, kita akan segera keluar dari kekacauan ini. Dan saat Ibu keluar, Ibu akan keluar dengan kepala tegak, bukan sebagai pecundang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, ia merasakan sakit yang menusuk di perutnya, bukan sakit biasa, melainkan rasa sakit yang terasa asing dan kuat. Risa menggigit bibirnya, keringat dingin membasahi pelipisnya. Kontraksi? Tidak, ini pasti hanya stres. Ia mencoba menepisnya, berdoa dalam hati agar rasa sakit itu hilang. Ia tidak ingin melahirkan dalam kondisi yang kacau dan penuh tekanan ini. Ia tidak ingin Bu Ratna semakin memiliki alasan untuk menuduhnya merepotkan. Ketidaknyamanan fisik yang Risa rasakan malam itu adalah pertanda. Sebuah alarm alamiah bahwa konflik ini akan mencapai titik didihnya lebih cepat dari yang ia duga. Babak pengusiran kejam di depan mata, dan besok, Risa harus bersiap untuk mengeluarkan seluruh kartunya. Semua percakapan, semua tuduhan, semua rahasia yang ia sembunyikan, kini akan menjadi bahan bakar untuk pembalasan yang akan membuat Bu Ratna menyesal seumur hidupnya. Ia hanya bisa berharap, Dimas akan ada di pihaknya saat badai itu datang. Namun, jika Dimas goyah, Risa sudah siap. Ia punya rencana cadangan. Rencana yang akan melibatkan Surya Property, sebuah nama yang akan menjadi kunci dari semua konflik tak terduga ini. Pagi menyapa dengan kelembapan udara yang mencekik, bukan hanya karena hujan semalam, tapi juga karena atmosfer tegang yang tak pernah benar-benar pergi dari rumah ini. Risa terbangun dengan punggung terasa remuk dan sisa rasa nyeri semalam masih menjalar. Bukan hanya nyeri kontraksi yang ia abaikan, tapi juga nyeri emosi yang mendera jiwanya. Ia melirik Dimas yang masih tidur pulas, napasnya teratur. Wajah Dimas saat tidur terlihat damai, jauh dari bayang-bayang kesulitan finansial dan tekanan ibunya. Risa menghela napas, mencium kening suaminya dengan lembut. Semoga kamu kuat, Mas. Setelah menyiapkan sarapan seperti biasa, Risa membersihkan meja makan. Namun, hari ini bukan lagi sup ayam yang menjadi sasaran, melainkan sepasang piring bekas makan malam Bu Ratna dan Dimas semalam. Saat Risa sedang mencuci piring, ia merasakan tatapan tajam menusuk dari belakang. Itu Bu Ratna, berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya keruh seperti langit mendung. Risa. Suara Bu Ratna terdengar tajam, memecah keheningan pagi. Risa menoleh. Ya, Bu. Lihat piring ini. Bu Ratna berjalan mendekat, mengambil salah satu piring keramik mahal dari rak yang baru saja Risa keringkan. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, mengarahkannya ke cahaya jendela. Ada apa ini? Ada sedikit noda kering di pinggirnya. Kau lihat? Noda sekecil ini. Risa mendekat, mencoba melihat dengan jelas. Benar, ada sisa noda air kering yang samar, nyaris tak terlihat. Maaf, Bu. Saya akan cuci ulang. Cuci ulang? Kau pikir kau punya waktu untuk cuci ulang? Kau ini menantu macam apa? Hamil besar itu bukan alasan untuk bermalas-malasan. Aku dulu pun hamil, tetap harus mengurus rumah dan melayani suamiku. Bu Ratna berteriak, suaranya naik 1 oktav. Seolah noda kecil itu adalah penghinaan terbesar bagi martabat keluarga. Tapi, Bu, ini hanya noda air biasa. Piringnya sudah bersih. Risa mencoba menjelaskan, tetapi ia tahu itu sia-sia. Logika tidak pernah berlaku saat Bu Ratna sedang beraksi. Omong kosong. Kau pikir aku buta? Kau pikir aku tidak tahu kau hanya pura-pura polos dan ingin menguras aset kami? Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Bu Ratna melempar piring itu dengan kuat ke lantai keramik dapur. Perang!
Suara pecahan itu memekakan telinga. Serpihan porselen putih berhamburan, menjadi metafora sempurna bagi suasana hati Risa. Jantungnya berdebar kencang, tidak hanya karena terkejut, tapi juga karena bayinya merespons dengan gerakan menendang yang kuat di dalam perutnya. Risa refleks memegangi perut, rasa nyeri yang ia rasakan semalam kini kembali menyerang dengan lebih intens. Ia berusaha menenangkan dirinya dan bayinya. Kau lihat? Beginilah caraku menghadapi parasit. Kau harus sadar diri. Kau tidak membawa apa-apa ke sini, bahkan kau tidak bisa membersihkan satu piring pun dengan benar. Bu Ratna melangkah mundur, menatap Risa dengan pandangan jijik. Risa, dengan air mata yang sudah menggenang namun berusaha keras tidak jatuh, hanya bisa membungkuk. Ia tahu, semakin ia melawan, semakin buruk reaksi Bu Ratna. Ia mengambil sapu dan pengki, membersihkan pecahan piring itu dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, Dimas muncul dari kamar, terkejut mendengar suara pecahan. Wajahnya langsung pucat melihat pecahan piring dan Risa yang sedang membersihkan lantai sambil menahan rasa sakit. "Ibu, apa yang terjadi?" seru Dimas, langsung menghampiri Risa. "Risa, kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu yang membersihkan ini? Biar aku saja." "Jangan sentuh dia, Dimas." Bu Ratna mencegah Dimas. Dia pantas mendapatkannya. Dia harus belajar jadi istri dan menantu yang becus. Lihat, dia bahkan tidak becus membersihkan satu piring. Dimas menatap ibunya dengan kecewa. "Bu, Risa sedang hamil besar. Seharusnya ibu tidak begini. Ini hanya piring." "Hanya piring katamu. Ini masalah kehormatan, Dimas. Masalah integritas. Masalah siapa yang harus kau pilih." Bu Ratna menarik lengan Dimas menjauh dari Risa. "Dengar, Dimas. Kita tidak punya waktu untuk drama murahan menantumu ini. Perusahaan kita sedang goyah, sangat goyah. Kita harus mencari investor, dan aku sudah menemukan jalannya." Dimas terdiam, kepalanya tertunduk. Ia tampak seperti layang-layang yang putus benang, tidak berdaya melawan angin kencang ibunya. Bu Ratna melanjutkan, nadanya kini beralih menjadi suara komando. "Aku sudah bicara dengan Pak Haris. Mereka mau menyelamatkan kita, tapi ada syaratnya. Kau harus menikah dengan Vina, putrinya. Hanya dengan begitu, suntikan dana dari mereka akan masuk ke perusahaan kita dan kita selamat." Risa yang mendengar percakapan itu dari dapur, hatinya serasa dicabut paksa. Ia berhenti menyapu, tubuhnya membeku. Bukan hanya tuduhan, tapi kini Bu Ratna secara terang-terangan meminta Dimas menceraikannya demi menyelamatkan perusahaan. Dimas mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan mata yang dipenuhi penderitaan. "Menikah dengan Vina? Bu, aku mencintai Risa. Aku tidak akan menceraikannya." "Cinta? Cinta itu tidak bisa membayar utang, Dimas. Cinta itu tidak bisa menyelamatkan kita dari kebangkrutan. Kau harus memilih, Dimas. Perusahaan, ayahmu, atau wanita yang baru kau kenal setahun ini." Bu Ratna menekan Dimas dengan keras. Bu Ratna kemudian menoleh ke arah Risa yang kini berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya pucat pasi. "Dan kau, Risa, kau harus sadar diri. Kau tidak membawa apa-apa ke sini. Kau hanya membawa beban dan kehamilan yang merepotkan. Kau harus pergi." Risa hanya bisa menatap Dimas, mencari setitik keyakinan di mata suaminya. Dimas berjalan perlahan ke arah Risa. Ia memegang kedua bahu Risa dengan lembut, matanya menunjukkan penyesalan yang mendalam. "Risa, aku mohon, jangan dengarkan ibu. Aku akan bicara dengannya. Aku akan mencari jalan lain. Aku tidak akan menikah dengan Vina." "Bohong, Dimas." Bu Ratna menyela dengan sinis. "Kau akan menuruti ibu, karena kau anakku. Dan karena kau tahu, perusahaan ini adalah satu-satunya harga diri yang tersisa dari ayahmu." Risa merasakan kepalanya pening, rasa sakit di perutnya kembali berdenyut, mengisyaratkan bahaya. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia harus tetap tenang demi bayinya. "Mas." Risa memegang tangan Dimas, suaranya pelan tapi tegas. "Aku tahu kamu mencintaiku. Tapi aku tidak bisa melihatmu dihancurkan oleh dilema ini.
Aku tidak akan pernah jadi penghalang bagi kebahagiaanmu atau masa depan keluargamu. Kalimat itu terasa ironis, karena seandainya Dimas tahu siapa Risa sebenarnya, dilema ini tidak akan pernah ada. Malam harinya, Dimas masuk ke kamar dengan wajah yang benar-benar hancur. Ia memeluk Risa erat-erat di ranjang, seolah pelukan itu adalah benteng terakhirnya. Risa, aku minta maaf. Aku tahu aku pengecut karena tidak bisa melawan ibu, bisik Dimas di telinga Risa, air mata jatuh di bahu istrinya. Aku akan coba bicara lagi dengannya besok. Aku janji, aku akan melunasi semua utang perusahaan ini dengan kerja kerasku, dan kita akan pergi. Kita akan mencari rumah kecil. Yang penting kita bertiga bahagia. Beri aku sedikit waktu lagi. Risa membelai rambut Dimas. Aku memberimu waktu, Mas. Tapi ingat, waktu tidak selalu menunggu. Jika kamu tidak bertindak, maka aku yang harus bertindak untuk menyelamatkan diriku dan anak kita. Kalimat Risa itu terdengar seperti peringatan, sebuah petunjuk kecil tentang kekuatan tersembunyi yang ia miliki. Aku mencintaimu, Risa. Aku sungguh-sungguh. Dimas mengulanginya, seolah kata-kata itu adalah mantra untuk menenangkan dirinya sendiri. Risa membalas pelukan itu. Ia tahu cintanya pada Dimas tulus, dan karena cinta itulah, ia tidak ingin Dimas menderita. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa mengorbankan martabatnya dan keselamatan anaknya terus-menerus. Ia teringat percakapannya dengan Pak Surya semalam. Sandiwara ini harus segera berakhir. Saat Risa mencoba memejamkan mata, pikiran tentang dokumen rahasia yang ia lihat sekilas di kamar Bu Ratna kembali menghantuinya. Dokumen yang menyebutkan nama Surya Properti dan wajah Bu Ratna yang panik saat merebutnya. Mengapa Bu Ratna begitu takut pada nama perusahaan sebesar itu? Apa hubungannya dengan masa lalu keluarganya? Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk kembali menyerang. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Risa berusaha untuk tidak bersuara, menggerakkan kakinya perlahan ke kamar mandi. Ia memegang erat sisi wastafel, tubuhnya membungkuk, menahan sensasi yang terasa seperti perutnya sedang diremas. Tidak, bukan sekarang. Jangan sekarang. Kontraksi itu datang dan pergi, meninggalkan Risa dengan keringat dingin dan napas terengah. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar stres atau false alarm. Tubuhnya sudah mengirimkan sinyal bahaya. Bayi ini akan lahir, dan mungkin akan lahir di tengah badai terbesar dalam hidup Risa. Ia kembali ke ranjang, berbaring menghadap jendela. Malam itu, Risa tidak bisa tidur. Ia membuat keputusan besar. Jika besok Bu Ratna kembali bertindak melewati batas, Risa akan membatalkan janji yang ia buat kepada mendiang ayahnya. Ia akan mengungkapkan kebenaran yang akan meruntuhkan kesombongan Bu Ratna dan menyadarkan Dimas dari ketidakberdayanya. Risa memejamkan mata, memeluk bayinya. Ia merasa tidak enak badan, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tetapi juga karena tekanan emosional yang sudah mencapai puncak gunung es. Baiklah, Bu Ratna. Besok, aku akan membuatmu menyesal. Tapi tidak dengan caramu. Aku akan membuatmu menyesal karena kau telah menendang keluar satu-satunya jalan keluar dan kunci penyelamatmu. Bisikan tekad itu menjadi janji yang diucapkan Risa di tengah malam yang sunyi. Janji yang akan mengubah jalannya takdir keluarga ini. Pintu klimaks sudah terbuka sedikit, dan Risa siap melangkah masuk, meski sambil menggendong nyawa kecil di perutnya. Ia tahu, pengusiran itu akan terjadi. Dan ia akan membiarkannya terjadi, karena itu adalah panggung yang sempurna untuk plot twist yang sudah ia siapkan. Ketegangan di rumah itu tak ubahnya seperti benang yang ditarik hingga hampir putus. Setelah insiden piring pecah dan ancaman pernikahan Dimas dengan Vina, udara di antara Risa dan Bu Ratna menjadi sangat dingin, seolah mereka hidup di dua kutub yang berbeda. Rasa sakit kontraksi yang sempat Risa rasakan semalam menjadi peringatan serius. Waktu Risa untuk menyelesaikan sandiwara ini kian sempit. Pagi itu, Bu Ratna menghilang dari rumah sejak subuh, membawa aura misterius dan ponsel yang terus berdering. Risa menduga kuat, mertuanya sedang sibuk mengatur pertemuan dengan Pak Haris dan putrinya, Vina, atau sedang berusaha mati-matian mencari jalan keluar finansial selain rencana pernikahan paksa. Dimas, di sisi lain, tampak seperti mayat hidup. Ia pergi ke kantor dengan mata sembab,
Janji untuk melawan ibunya tenggelam dalam ketakutan akan kebangkrutan. Risa memutuskan, inilah kesempatan yang ia tunggu. Ia harus mencari bukti, sebuah petunjuk yang bisa menjelaskan mengapa Bu Ratna begitu paranoid terhadap kekayaan yang bahkan tidak seberapa ini, dan mengapa ia begitu takut pada nama Surya Property yang ia sebutkan pada Pak Surya semalam. Ia berjalan perlahan, perutnya yang besar menjadi beban sekaligus pelindungnya. Langkahnya menuju satu-satunya tempat yang belum pernah ia masuki, kamar utama Bu Ratna. Pintu kamar itu selalu tertutup rapat, seolah menyimpan rahasia kelam. Risa mengetuk pintu, memastikan tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, ia memutar gagang pintu. Ternyata tidak dikunci. Langkah kaki Risa terasa berat saat ia memasuki kamar yang didominasi warna gelap dan furnitur antik mewah itu. Kamar itu terasa pengap, tidak ada kehangatan, hanya kemewahan yang sunyi dan dingin, seperti karakter Bu Ratna sendiri. Risa tahu, ia tidak punya banyak waktu. Matanya langsung tertuju pada meja rias besar bergaya Eropa yang berdekatan dengan jendela. Di atasnya, berserakan beberapa lembar kertas dan sebuah kotak perhiasan terbuka. Di bawah tumpukan koran bisnis, Risa melihat sudut sebuah foto lama yang usang. Dengan sangat hati-hati, Risa mengangkat koran-koran itu. Jantungnya berdebar kencang. Foto itu adalah potret masa lalu yang mengejutkan. Di sana, ada Bu Ratna muda, jauh lebih lembut dan tersenyum, berfoto bersama seorang pria yang tersenyum hangat, dan seorang wanita muda yang sangat mirip dengan Risa. Kemiripan itu begitu mencolok, seolah Risa sedang menatap cermin yang memantulkan masa lalu. Wanita muda dalam foto itu terlihat elegan, namun matanya memancarkan kesedihan. Risa membalik foto itu, di belakangnya tertulis tanggal sekitar 30 tahun lalu, dan sebuah tulisan tangan yang indah. Untuk kenangan terakhir kita, Nona Ratna. Semoga kamu bahagia. Tangan Risa gemetar. Siapakah wanita ini? Mungkinkah ibu kandungnya? Tapi mengapa ia berfoto dengan Bu Ratna? Dan mengapa Bu Ratna menyimpan foto ini? Di bawah foto itu, ada selembar dokumen yang terjepit rapi. Dokumen itu tampak seperti salinan legal yang sudah lama, mencantumkan banyak detail properti dan aset keuangan. Risa mendekatkan matanya, membaca sekilas beberapa baris kunci. Dokumen itu adalah perjanjian pranikah yang sangat rinci, dan yang membuat Risa terbelalak adalah salah satu klausulnya. Semua aset, termasuk hak kepemilikan atas, alamat rumah ini, dan alamat kantor Dimas, akan dialihkan kembali kepada pihak pemberi hak jika terjadi wan prestasi atau perpisahan. Dan di bagian bawah, tertera nama perusahaan besar di kolom pemberi hak, Surya Property. Risa tercengang. Jadi, rumah yang ia tempati, kantor tempat Dimas bekerja mati-matian, ternyata bukanlah milik Bu Ratna seutuhnya, melainkan hanya aset yang dipinjamkan atau disewakan dari Surya Property. Ini gila. Dan yang lebih mengejutkan, nama wanita di foto itu tertulis sebagai penerima hak waris pertama, sebelum semua aset itu beralih tangan. Wanita yang mirip Risa itu adalah mantan istri pertama ayah Dimas, yang kemudian menjadi istri sah dari pria di samping Bu Ratna, yang berprofesi sebagai direktur utama di Surya Property. Risa mulai menyatukan kepingan puzzle yang menyakitkan. Bu Ratna, sekretaris istri pertama ayah Dimas, pastilah sangat dekat dengan keluarga itu. Dan saat ia melihat Risa yang sangat mirip dengan istri pertama yang dulu dicurigai Bu Ratna mengincar harta, trauma masa lalunya muncul. Bu Ratna tidak hanya takut pada Risa, ia takut pada masa lalu yang terulang. Ketakutan bahwa ia dan Dimas akan kehilangan segalanya karena tipu muslihat wanita dari keluarga kaya raya. Risa segera mengeluarkan ponselnya untuk memotret dokumen itu sebagai bukti. Ia harus segera mengirimkannya kepada Pak Surya. Nona Risa. Astaga, kenapa Anda di sini? Tiba-tiba, suara bernada tinggi dan panik memecah keheningan. Bu Ratna berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi, matanya membulat sempurna melihat Risa dan dokumen itu di tangannya. Risa kaget, ia menjatuhkan dokumen itu. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena ia baru saja tertangkap basah. Apa yang kau lakukan di kamarku? Teriak Bu Ratna, suaranya dipenuhi amarah bercampur ketakutan yang mendalam. Ia berlari cepat, merebut foto dan dokumen itu dengan tangan gemetar,
seolah itu adalah harta karun yang tak ternilai. "Maaf, Bu. Saya hanya lewat dan melihat pintunya sedikit terbuka." Risa mundur perlahan, memegangi perutnya yang tiba-tiba terasa nyeri lagi akibat terkejut. Bu Ratna tidak mendengarkan. Ia menatap Risa dengan pandangan yang benar-benar asing. Bukan hanya benci, tapi juga ketakutan yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Ketakutan karena rahasia terbesarnya, rahasia tentang kepemilikan aset mereka yang rapuh, hampir terbongkar. "Pembohong. Kau datang ke sini untuk mencuri, bukan? Kau pasti sudah tahu semuanya, bukan? Kau pasti sudah tahu kalau rumah ini. Kau pasti sudah tahu siapa wanita itu." Bu Ratna mendekat. Wajahnya begitu dekat hingga Risa bisa mencium aroma parfumnya yang kuat. "Saya tidak tahu, Bu. Saya hanya melihat foto itu," jawab Risa jujur, meskipun ia sudah tahu sebagian besar kebenarannya. "Jangan pernah kau sentuh barang-barangku. Kau itu parasit. Kau adalah bayangan masa lalu yang datang untuk menghancurkanku dan Dimas. Pergi dari kamarku. Pergi sekarang." Bu Ratna mendorong bahu Risa, dorongan yang tidak kuat, namun cukup membuat Risa yang sedang hamil besar terhuyung. Risa berjalan mundur, keluar dari kamar Bu Ratna. Ia tidak melawan. Ia tidak perlu lagi melawan dengan kata-kata. Ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan. Konfirmasi bahwa Bu Ratna menyimpan trauma dan rahasia besar tentang keterlibatan Surya Property dalam aset keluarga mereka. Saat pintu kamar Bu Ratna dibanting keras, Risa berjalan ke teras, air mata jatuh membasahi pipinya. Ia bukan menangis karena didorong, tetapi karena iba melihat betapa dalamnya luka yang disimpan Bu Ratna, luka yang kini ia balas dengan kejahatan yang sama, kecurigaan. Risa segera mengeluarkan ponselnya lagi. Kali ini, ia tidak menelepon Pak Surya. Ia mengirimkan pesan singkat, sebuah instruksi kunci yang akan menggerakkan roda takdir besok pagi. Isi pesan itu singkat, tegas, dan dingin. "Tolong pastikan besok pagi semua akses Dimas dan Bu Ratna ke perusahaan mereka diputus total. Dan jangan lupa, siapkan dokumen kepemilikan rumah atas nama saya, yang baru saja saya dapatkan buktinya. Sudah waktunya sandiwara berakhir. Saya akan menunggu mereka menendang saya keluar." Di seberang sana, Pak Surya segera membalas, "Perintah diterima, Nona Risa. Selamat atas keputusan berani Anda. Kami akan mengurus semuanya di luar. Anda fokus pada keselamatan dan kelahiran Anda." Risa mematikan ponselnya. Ia mengelus perutnya, merasakan gerakan bayinya. "Jangan khawatir, Nak. Ibu akan menjaga kita. Dan ibu akan memastikan, ketika kita kembali ke rumah ini, kita akan kembali sebagai pemilik sah, dengan martabat yang utuh." Saat ia kembali masuk ke dalam rumah, ia melihat Dimas sudah pulang lebih awal, duduk di ruang tamu dengan wajah frustasi. "Risa, aku tidak tahan lagi," kata Dimas, suaranya serak. "Ibu sudah janji dengan Pak Haris untuk makan malam ini. Makan malam, di mana aku akan dipertontonkan seperti barang dagangan." Risa berjalan mendekat, duduk di samping Dimas. "Lalu, apa yang akan kamu lakukan?" Aku tidak tahu." Dimas menunduk, matanya menunjukkan kelemahan. "Aku tidak bisa melihat ayah hancur. Perusahaan ini adalah segalanya bagi beliau. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkanmu." Risa memegang tangannya. "Mas, kadang, untuk menyelamatkan sesuatu yang besar, kita harus melepaskan hal yang kita cintai. Tapi tanyakan pada dirimu, yang mana yang lebih besar? Harga diri dan kebahagiaan sejatimu, atau perusahaan yang nyaris bangkrut itu?" Dimas menatap mata Risa, mencari jawaban. Ia tahu, Risa sedang mengujinya. Ia tahu, jika ia memilih perusahaan, ia akan kehilangan Risa selamanya. Ia terdiam, membisu di ambang keputusan yang paling menentukan dalam hidupnya. Sementara keheningan itu melanda, Bu Ratna muncul dari kamarnya, mengenakan pakaian rapi, siap untuk pergi. Wajahnya keras, namun Risa bisa melihat ada gurat keputusasaan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Dimas, siapkan dirimu. Malam ini kita pergi. Kau akan bertemu Vina," perintah Bu Ratna, tanpa menatap Risa sedikitpun. Ia sudah mengambil keputusan, dan Risa tahu, inilah malam terakhirnya di rumah ini. Bu Ratna akan memastikan,
Risa tidak ada di sana saat ia membawa kabar baik tentang suntikan dana dari keluarga Vina. Risa berdiri, matanya menatap Bu Ratna dengan pandangan yang tenang dan penuh makna. Pandangan yang seolah berkata, "Silakan, Bu. Ini panggung Anda. Tapi pertunjukan utamanya akan dimulai besok pagi, dan saya adalah sutradaranya." Ia merasakan nyeri di perutnya semakin intens, tanda-tanda persalinan semakin dekat. Ia harus segera keluar dari tempat beracun ini. Aku harus kuat. Anak ini akan menjadi saksi kebangkitanku. Malam pun tiba. Malam yang membawa aroma pengkhianatan dan kehancuran. Malam di mana janji Dimas untuk melawan ibunya akan diuji dengan cara yang paling kejam. Dan Risa, sang pewaris rahasia, sudah siap untuk ditendang keluar. Karena ia tahu, sebuah pengusiran adalah harga yang harus ia bayar untuk sebuah plot twist yang luar biasa. Malam itu, rumah mewah yang terasa dingin itu diselimuti keheningan yang menyesakkan, bagaikan peti mati yang tertutup rapat. Bu Ratna dan Dimas sudah pergi sejak sore, meninggalkan Risa sendiri. Di perutnya, si kecil semakin aktif, tendangannya terasa lebih kuat dan tak teratur. Beriringan dengan denyutan nyeri yang datang dan pergi, persis seperti detak jam yang menghitung mundur waktu Risa di tempat ini. Risa hanya makan sedikit, bersandar di sofa ruang tamu. Ia tahu, jamuan makan malam itu bukan sekadar perkenalan, melainkan upacara penjualan Dimas demi menyelamatkan perusahaan yang ternyata hanya sebatas aset pinjaman dari raksasa properti yang kini ia pimpin. Ironi ini terasa begitu pahit. Ia mencoba menghubungi Dimas, tetapi panggilannya tidak dijawab. Dimas pasti berada di bawah tekanan berat. Apakah ia akan benar-benar mengorbankanku demi perusahaan yang bahkan bukan miliknya seutuhnya? Risa bergumam dalam hati. Di tengah kegelisahannya, Risa merasakan hawa dingin merayap. Pintu depan terbuka, dan Bu Ratna masuk sendirian. Wajahnya kaku dan matanya menyala penuh keputusan. Ia tidak membawa kabar baik, melainkan sebuah eksekusi. "Dimas mana, Bu?" tanya Risa, berusaha terdengar tenang meskipun instingnya berteriak waspada. Bu Ratna tidak menjawab. Ia berjalan lurus ke arah Risa, melempar sebuah amplop coklat tebal ke meja. Amplop itu mendarat dengan bunyi berat yang memekakkan telinga. "Pergi. Sekarang juga," kata Bu Ratna dingin, suaranya sedatar es yang baru saja membeku. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, hanya kehampaan yang mematikan. Risa menatap amplop itu, lalu kembali menatap mata Bu Ratna. "Apa maksud ibu?" "Aku sudah bilang, aku tidak sudi melihatmu lagi. Malam ini, kau pergi dari rumah ini." Bu Ratna menyilangkan tangan di dada, posturnya seperti tembok tak tertembus. "Aku sudah tahu kau tidak akan pernah pergi jika Dimas ada. Jadi, aku mengirimnya keluar kota untuk urusan bisnis mendadak. Dia tidak akan kembali sampai lusa." Risa tertegun. "Dimas pergi? Apakah Dimas sengaja melakukan ini? Atau ini adalah manipulasi sempurna Bu Ratna?" Rasa kecewa mulai menggerogoti hatinya. Di dalam amplop itu ada uang tunai yang cukup untuk hidupmu selama beberapa bulan. Dan dokumen perceraian kalian, lanjut Bu Ratna, bibirnya menyunggingkan senyum tipis penuh kemenangan. Risa merasakan dunia berputar. Ia tidak menyangka Bu Ratna akan sekejam ini, bertindak secepat ini. Bahkan tanpa melibatkan Dimas secara langsung. Dokumen perceraian? Ibu tidak berhak melakukannya. Saya dan Dimas belum menandatanganinya. Risa berdiri, memegang sisi sofa untuk menopang tubuhnya. Rasa nyeri di perutnya semakin menjadi. "Oh, ya, aku berhak." Bu Ratna membenarkan posisi sanggulnya. "Aku punya kuasa atas nasib putraku. Aku sudah mengurus semuanya. Mulai besok, kau bukan lagi menantuku. Kau hanya seorang wanita yang menumpang di rumah ini dan hamil di luar rencana. Aku tidak sudi kau melahirkan cucuku di rumah ini. Perusahaan Dimas akan bangkrut jika aku tidak menikahkannya dengan Vina, dan Vina tidak akan mau jika kau masih di sini." Bu Ratna akhirnya membuka kartu. Ia mengorbankan Risa untuk menyelamatkan kapal yang tenggelam. Jadi, ini semua tentang uang dan nama besar. Risa tidak bisa lagi menahan air matanya. Air mata yang keluar bukan karena ia takut kehilangan Dimas atau rumah ini, tetapi karena sakit hati melihat betapa dangkalnya nilai-nilai yang dianut Bu Ratna. "Bu, saya hamil besar.
Sebentar lagi saya melahirkan. Ibu tidak punya hati. Hati? Hati itu sudah lama kubuang saat aku melihat orang-orang sepertimu datang dan pergi, hanya mengincar harta kami. Aku hanya punya ambisi, dan kau adalah penghalang ambisi itu. Suara Bu Ratna meninggi, amarahnya mulai tumpah. Keluar. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Jangan coba-coba mengadu pada Dimas. Dia akan menuruti kata-kataku. Risa hanya berdiri diam, menatap Bu Ratna dengan pandangan yang membuat Bu Ratna sendiri sedikit goyah. Pandangan Risa kali ini bukan lagi pandangan pasrah, melainkan pandangan seorang ratu yang sedang direndahkan oleh seorang budak. Saya mengerti, Bu. Jika itu yang ibu mau, ujar Risa, suaranya tegas. Risa berjalan menuju kamarnya. Rasa sakit di perutnya sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ia abaikan lagi. Setiap langkah terasa seperti disayat pisau. Ia tahu, pengusiran ini adalah panggung yang ia izinkan untuk terjadi, tetapi ia tidak menyangka rasanya akan sesakit ini. Ia mengambil tas kecil yang sudah ia siapkan sejak semalam. Ia hanya membawa ponsel, dompet, dan satu set pakaian bayi. Ia tidak menyentuh amplop uang dari Bu Ratna. Uang itu terasa menjijikkan. Saat Risa kembali ke ruang tamu, Bu Ratna sudah menunggu di dekat pintu utama, seolah Risa adalah maling yang harus segera diusir. Sudah selesai? Cepat. Keluar. Desak Bu Ratna tidak sabar. Risa berjalan perlahan, langkahnya terhuyung. Ia merasakan cairan hangat membasahi kakinya. Pecah ketuban? Risa panik. Ia berusaha menyembunyikan rasa sakitnya dan cairan itu. Tidak boleh ada kelemahan. Saat ia mencapai pintu, ia berhenti dan menatap Bu Ratna untuk terakhir kalinya. Semoga ibu bahagia dengan keputusan ibu, bisik Risa, suaranya bergetar menahan kontraksi yang datang seperti ombak besar. Tentu saja aku akan bahagia. Tanpa parasit sepertimu, Dimas akan kembali ke jalur yang benar. Bu Ratna mengibas tangannya. Dorongan itu datang tiba-tiba. Bu Ratna mendorong punggung Risa sedikit keras, isyarat agar Risa segera keluar. Sudah, pergi. Risa yang sudah sangat lemah karena hamil besar dan kontraksi yang kuat, terjatuh di ambang pintu, tubuhnya miring menahan sakit yang tak tertahankan. Tas kecilnya terlepas, isinya berhamburan. Air mata tulus Bu Ratna tidak pernah Risa dapatkan, tetapi air mata keputusasaan kini membanjiri wajahnya. Pintu dibanting keras di belakangnya, suara dentuman itu menggelegar, menutup rapat babak kehidupan Risa di dalam rumah itu. Risa mencoba bangkit. Ia sudah berada di luar, di teras marmer yang dingin, di bawah sinar lampu teras yang remang-remang. Rasa sakit fisik kini bercampur dengan sakit batin yang mendalam. Ia melihat kakinya basah. Air ketuban benar-benar sudah pecah. Ya Tuhan, anakku, lirih Risa. Ia berusaha berdiri, tetapi rasa sakit itu semakin kuat. Kontraksi datang bertubi-tubi tanpa jeda. Ia tahu, ia harus segera pergi dari sini, sebelum Bu Ratna menyadari apa yang terjadi, dan sebelum Dimas kembali. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Risa merangkak turun dari teras. Ia mengambil ponselnya dari dalam tas yang jatuh, jarinya gemetar mencari kontak yang paling ia butuhkan. Pak Surya. Pak Surya, tolong, saya di depan rumah, sesegera, saya sudah mau melahirkan. Suara Risa terputus-putus, tercekik oleh rasa sakit yang memuncak. Tepat saat Risa berhasil berdiri bersandar pada pilar gerbang, sebuah mobil mewah berwarna hitam meluncur tiba-tiba dan berhenti persis di depannya. Jendela mobil terbuka, dan Pak Surya, pria parubaya yang elegan dan berwibawa, terlihat di kursi pengemudi, wajahnya dipenuhi kepanikan yang luar biasa. Nona Risa. Astaga, kenapa Anda di sini dalam kondisi seperti ini? Saya sudah bilang tim saya ada di radius terdekat. Pak Surya keluar dari mobil dengan cepat. Ia melihat kondisi Risa yang basah dan pucat. Cepat, Nona. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Anda akan melahirkan. Bu Ratna, yang masih berdiri di balik pintu yang sedikit terbuka, sempat mengintip. Ia melihat Risa dibantu masuk ke dalam mobil mewah oleh seorang pria asing yang berwibawa. Bu Ratna mengerutkan kening. Siapa pria itu? Mengapa mobilnya semewah itu? Bu Ratna mencoba mengabaikannya, menenangkan dirinya. Ah,
paling hanya supir taksi kaya yang lewat. Ia menutup pintu rapat-rapat, mencoba meyakinkan diri bahwa masalahnya sudah selesai. Sementara itu, Risa sudah duduk di kursi penumpang. Pak Surya segera mengemudikan mobil secepat kilat. Rasa sakit itu tak tertahankan, tetapi ada secercah harapan. Pak Surya, saya melihat dokumennya, tentang Surya Property. Risa berusaha bicara di tengah napasnya yang terputus-putus. Saya tahu, Nona. Saya sudah menerima pesan Anda dan sudah bertindak. Jangan pikirkan itu sekarang, kata Pak Surya, wajahnya tegang. Tapi, siapa wanita di foto itu, Pak? Yang mirip sekali dengan saya. Pak Surya menghela napas panjang, tatapannya fokus pada jalanan. Saya rasa sekarang saatnya Anda tahu, Nona. Wanita itu adalah istri pertama saya. Ibu kandung Anda. Nama beliau sama persis dengan nama Anda. Risa Kusuma. Risa terdiam, terkejut dan tercerahkan di saat yang bersamaan. Bu Ratna mengenal saya dari masa lalu, Nona. Dulu, ia adalah sekretaris dari mendiang istri pertama saya, ibu kandung Anda. Ibu Anda meninggal karena sakit. Sebelum meninggal, ia berpesan agar saya menyembunyikan identitas Anda sebagai pewaris, agar Anda bisa menemukan cinta yang tulus dan tidak dicurigai seperti dirinya. Bu Ratna menyaksikan semua itu. Ia salah mengira Anda adalah penipu yang datang kembali untuk menghancurkan hidupnya, seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Bu Ratna trauma, Nona. Itu alasan mengapa ia begitu keras kepala. Ia melihat bayangan ibu Anda pada diri Anda. Kebenaran itu menghantam Risa lebih kuat daripada kontraksi yang ia rasakan. Ternyata, kebencian Bu Ratna berakar dari trauma masa lalu, dari ketakutan akan pengkhianatan yang pernah ia saksikan. Ia bukan sekadar mertua jahat, ia adalah korban ketakutan yang buta. Pak, tolong, jangan hentikan rencana saya. Lakukan sesuai rencana. Besok, tunjukkan padanya siapa parasit yang baru saja ia tendang keluar rumah. Risa berbisik, sebelum erangan panjang keluar dari bibirnya. Ia sudah tidak tahan lagi. Pak Surya mengangguk tegas, matanya berkilat penuh tekad. Tenang, Nona. Kita hampir sampai. Anda akan melahirkan dengan aman. Dan besok, kami akan memastikan Bu Ratna merasakan penyesalan yang tidak akan pernah ia lupakan. Penyesalan yang setimpal dengan kekejamannya malam ini. Mobil melaju kencang, membawa Risa menuju rumah sakit mewah, jauh dari rumah dingin itu. Di belakangnya, pintu rumah Bu Ratna tetap tertutup, tidak tahu bahwa ia baru saja menendang keluar tidak hanya menantunya, tetapi juga satu-satunya kunci penyelamat keluarga dan perusahaannya. Babak pertama telah berakhir, dan Risa telah lulus dari ujian terberatnya, siap menyambut hidup baru dan memutarbalikkan keadaan besok pagi. Perjalanan dari rumah Bu Ratna menuju rumah sakit terasa bagaikan balapan melawan waktu. Setiap tikungan jalan menjadi taruhan bagi nyawa Risa dan bayinya. Rasa sakit kontraksi datang dan pergi, semakin kuat dan mendekatkan Risa pada batas daya tahannya. Di sampingnya, Pak Surya mengemudi dengan wajah tegang. Ia bukan sekadar supir, melainkan malaikat pelindung yang muncul tepat waktu. Mereka tiba di sebuah rumah sakit swasta yang megah, berbeda jauh dengan fasilitas umum. Segera setelah mobil berhenti, tim medis profesional yang sudah siaga langsung menyambut. Risa ditangani dengan sangat cepat dan cermat, seolah ia adalah VIP yang paling penting. Perlakuan istimewa ini, yang jelas-jelas melebihi kemampuan finansial Dimas dan Bu Ratna, menjadi penanda kuat akan identitas Risa yang sebenarnya. Tolong pastikan keselamatannya, dokter. Dia adalah Nyonya Risa, dan dia adalah prioritas utama. Perintah Pak Surya kepada tim medis dengan suara berwibawa. Nada suaranya menguatkan aura kekuasaan yang ia miliki. Risa dibawa ke ruang bersalin. Di tengah perjuangan yang menguras tenaga, ia memejamkan mata. Hanya suara Pak Surya yang menenangkannya yang terdengar samar. Beberapa jam kemudian, sebuah tangisan bayi yang melengking nyaring mengisi ruangan. Tangisan kehidupan yang memenangkan pertarungan melawan kegelapan malam. Risa terbangun di kamar rawat inap yang mewah, dindingnya dihiasi panel kayu hangat,
dengan pemandangan kota yang indah dari jendela besar. Kelelahan luar biasa menyelimutinya. Namun semua rasa sakit itu terbayar lunas saat ia melihat bayi perempuannya terbaring tenang di boks bayi di samping ranjang. Wajah mungil itu damai, seolah tak pernah tahu betapa keras perjuangan ibunya. Tak lama, pintu terbuka. Pak Surya masuk dengan langkah pelan, membawa sebuket bunga lili putih. "Selamat, Nona Risa. Putri Anda sehat dan cantik sekali," ucap Pak Surya. Senyum tulus terukir di wajahnya yang berwibawa. "Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah datang tepat waktu." Suara Risa masih serak. Ia menatap Pak Surya lekat-lekat. "Dan terima kasih sudah menceritakan yang sebenarnya." Pak Surya duduk di kursi di samping ranjang Risa. "Ini sudah menjadi tugas saya. Saya janji pada almarhum ayah dan ibu Anda. Ibu Anda, yang juga bernama Risa Kusuma, adalah wanita yang hebat. Anda mewarisi ketenangannya." Risa menunduk. "Jadi, Bu Ratna dulu adalah sekretaris ibu kandung saya?" "Benar. Mereka sangat dekat, seperti mentor dan murid. Ibu Anda saat itu adalah istri pertama ayah saya, pemilik awal aset properti yang kini dipegang Dimas dan ibunya. Setelah ibu Anda meninggal, ayah Anda menikahi Bu Ratna. Namun pernikahan itu tidak bertahan lama karena ayah Anda menceraikan Bu Ratna dan menikah lagi dengan ibu Dimas saat ini. Bu Ratna menyaksikan langsung bagaimana ayah Dimas ditinggalkan oleh seorang wanita kaya raya, almarhumah Ibu Risa, dan bagaimana aset mereka hampir runtuh. Bu Ratna selalu menyalahkan wanita yang berada di strata sosial tinggi. Kebenciannya pada Anda adalah proyeksikan ketakutannya terhadap masa lalu." Risa mengangguk perlahan. Ketakutannya terhadap kemiskinan dan pengkhianatan. Itulah mengapa ia begitu terobsesi dengan aset yang tersisa, yang ternyata hanya pinjaman dari perusahaan kita. "Tepat sekali, Nona. Perusahaan Dimas saat ini berada di ambang kehancuran. Dan ironisnya, ia sedang berupaya menikahi Vina untuk mendapatkan suntikan dana, padahal Vina dan ayahnya hanya bisa memberi remah-remah. Mereka bahkan tidak tahu bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah Anda, orang yang mereka anggap parasit dan baru saja mereka tendang." Pak Surya menyodorkan tablet kepada Risa. "Ini adalah perkembangan terbaru, Nona. Sesuai instruksi Anda tadi malam, semua akses Dimas dan Bu Ratna ke aset perusahaan mereka telah kami blokir. Pagi ini, mereka akan menghadapi jatuh tempo mendadak pinjaman bank dan penarikan semua fasilitas perusahaan. Mereka akan kolaps dalam hitungan jam." Mata Risa membaca berita yang tertera di tablet itu. Perusahaan properti X mengalami kegagalan finansial total, diduga akibat fraud internal. Perusahaan X adalah perusahaan Dimas. Risa menatap Pak Surya. "Lalu, bagaimana reaksi Dimas dan Bu Ratna sekarang?" Mereka panik. Dimas mencoba menghubungi semua orang, termasuk Vina, tetapi Pak Haris, ayah Vina, juga tiba-tiba mundur teratur setelah kami memberikan warning halus tentang kerugian yang akan mereka tanggung jika berinvestasi di sana. Bu Ratna sekarang berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Beliau pasti sedang mencari satu nama besar untuk disalahkan atau dimintai tolong, yaitu Surya Property." Risa tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung kebahagiaan, melainkan ketenangan seorang jenderal yang sedang menunggu musuhnya menyerah. "Bagus. Mereka akan mencari siapa yang memiliki kekuatan. Mereka akan mencari tuan dari aset yang mereka pinjam. Saya rasa, sekarang waktunya kita memainkan kartu terakhir." Risa memegang tangan mungil bayinya. "Pak, saya ingin menamai putri saya Putri Ratna." Pak Surya terkejut. "Ratna? Mengapa, Nona?" "Setelah semua yang ia lakukan. Karena ia ibu Dimas, dan di balik kekejamannya, ia punya luka yang dalam. Pemberian nama ini adalah jembatan damai yang saya tawarkan, dan juga pengingat bagi Bu Ratna. Saya ingin ia melihat nama Ratna yang baru, yang membawa harapan, bukan ketakutan masa lalu. Saya tidak ingin Dimas kehilangan ibunya seutuhnya. Tapi saya akan mengujinya, menguji penyesalan Bu Ratna, dan menguji ketulusan cinta Dimas." Pak Surya mengangguk penuh kekaguman.
Anda memang putri dari Tuan dan Nyonya Kusuma. Rencana Anda sempurna, Nona. Jadi, sekarang kita akan ke rumah itu. Ya, Pak. Sudah waktunya. Besok, tunjukkan pada Bu Ratna siapa parasit yang baru saja ia tendang keluar rumah. Ucap Risa, matanya memancarkan tekad. Malam ini saya akan beristirahat dengan putri saya. Besok pagi, kita kembali ke sana, bukan sebagai menantu yang diusir, melainkan sebagai direktur utama Surya Property yang akan melakukan penarikan aset. Baik, Nona. Saya akan siapkan tim hukum. Dan saya akan pastikan, Bu Ratna dan Dimas tidak akan pernah melupakan penyesalan mereka. Jawab Pak Surya, bangkit dari duduknya. Sebelum pergi, ia membungkuk hormat. Perlakuan yang tidak pernah Risa dapatkan dari Bu Ratna. Risa menatap bayinya, Putri Ratna. Ia tahu, tantangan terbesarnya belum berakhir. Menghadapi Bu Ratna yang hancur karena penyesalan dan Dimas yang tercengang karena kebenaran akan membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar melahirkan. Ini adalah awal dari babak baru. Babak di mana cinta sejati akan diuji di tengah reruntuhan kesombongan dan kebohongan. Malam itu, Risa tidur dengan nyenyak, pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tidak lagi mendengar suara bising tuduhan Bu Ratna, hanya dengungan lembut mesin rumah sakit dan napas teratur putrinya. Di luar sana, Bu Ratna dan Dimas mungkin sedang menjalani malam terburuk mereka. Sebuah malam tanpa tidur yang diwarnai ketakutan akan kehilangan segalanya, sebagai konsekuensi dari pengusiran kejam yang mereka lakukan. Risa sudah siap. Skenario penyesalan telah diatur, dan panggung sudah menanti. Fajar menyingsing, membawa cahaya yang seharusnya mencerahkan. Namun bagi Bu Ratna, pagi ini terasa seperti malam yang tak berujung. Ia berdiri di ambang pintu kamar Dimas, wajahnya kusut. Semalam suntuk ia habiskan dalam ketidakpastian. Dimas baru kembali menjelang subuh dari perjalanan bisnis mendadak yang ternyata hanyalah tipu muslihat ibunya agar ia tidak ada saat Risa diusir. Dimas, bangun. Kita dalam masalah besar, seru Bu Ratna, mengguncang bahu anaknya. Dimas terbangun, matanya merah. Ada apa, Bu? Jangan berteriak. Perusahaan. Semua akses diblokir. Aku tidak bisa menarik uang sama sekali dari bank. Bahkan kartu kreditku ditolak semua. Kita bangkrut, Dimas. Benar-benar bangkrut. Bu Ratna panik, suaranya melengking. Dimas segera bangkit, mencoba menghubungi manajer perusahaannya. Semua telepon berdering tanpa jawaban. Ia mencoba masuk ke sistem keuangan kantornya dari laptop. Layar laptop menampilkan pesan error berwarna merah yang kejam. Akses ditolak. Aset telah ditarik. Siapa yang melakukan ini, Bu? Siapa? Dimas memukul meja, frustrasi. Ancaman kebangkrutan yang selama ini ia hindari kini datang dengan kecepatan kilat. Aku tidak tahu. Aku mencoba menghubungi Pak Haris, tapi dia menolak. Dia bilang dia tidak mau berurusan dengan perusahaan yang bermasalah hukum. Seolah-olah dia sudah tahu semua ini akan terjadi. Bu Ratna menarik-narik rambutnya. Kita harus mencari pinjaman lagi, Dimas. Hanya ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Surya Property. Dimas terdiam. Surya Property? Perusahaan raksasa itu? Mana mungkin, Bu. Mereka bahkan tidak mengenal kita. Mereka pasti punya koneksi. Dimas, mereka perusahaan properti terbesar. Cepat, cari kontaknya. Kita harus mencari bantuan. Bu Ratna mendesak. Kepanikan mengubahnya menjadi wanita yang putus asa. Dimas dengan enggan mencari nomor kontak dan mencoba menelepon. Tetapi nomor itu tidak aktif. Seolah-olah perusahaan sebesar itu sengaja memblokir akses mereka. Bu, kenapa Ibu begitu yakin Surya Property bisa membantu kita? Tanya Dimas curiga. Teringat bagaimana ibunya bereaksi terhadap dokumen yang ia lihat sekilas. Bu Ratna menghela napas. Ia tidak punya pilihan selain mengakui sebagian kebenaran. Karena rumah ini dan kantor kita dulu sempat ada kaitannya dengan mereka. Itu aset kecil yang dulu dipinjamkan oleh keluarga lama. Tapi itu sudah masa lalu. Mereka harus bertanggung jawab sekarang. Sementara Bu Ratna dan Dimas tenggelam dalam kekacauan finansial mereka,
Sebuah pikiran menyelinap masuk ke benak Dimas. Pikiran yang seharusnya datang lebih cepat. "Risa!" seru Dimas. Wajahnya berubah pucat. "Risa! Dia ada di mana, Bu?" "Aku belum melihatnya sejak aku pergi semalam." Bu Ratna terdiam sejenak. "Dia sudah pergi, Dimas. Aku sudah mengusirnya. Aku memberinya uang dan dokumen cerai. Aku melakukannya demi kamu. Demi perusahaan kita." Dimas menatap ibunya, matanya memancarkan keterkejutan yang dingin. "Ibu, kau mengusirnya saat dia hamil besar. Kau tega." "Aku tidak punya pilihan, Dimas. Dia hanya penghalang. Dia adalah parasit yang akan membuat kita kehilangan segalanya. Aku sudah lelah dengan sandiwara cintanya," bantah Bu Ratna, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dimas meraih kunci mobilnya. "Aku tidak peduli dengan perusahaanmu lagi, Bu. Risa adalah istriku. Aku harus mencarinya. Dia bisa melahirkan kapan saja." "Jangan bodoh, Dimas. Uang itu akan habis. Lalu kau akan kembali padaku. Fokus pada solusi." Dimas mengabaikan ibunya. Ia pergi, mencari Risa ke segala tempat yang mungkin, rumah sakit umum, rumah teman-teman, tetapi tidak menemukan jejak. Dimas mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Ia merasa pengecut, gagal melindungi wanita yang ia cintai. Sementara Dimas putus asa di jalanan, Risa berada dalam kehangatan kamar rumah sakit. Ia sedang menggendong putrinya, memandangi wajah damai si kecil. Tiba-tiba, ponsel Risa berdering. "Dimas." Risa melirik ponselnya, lalu menoleh ke Pak Surya yang berdiri di samping ranjang. "Pak, angkat dan aktifkan speaker. Biar Ibu Ratna mendengar." Pak Surya mengambil ponsel Risa, menggeser tombol speaker. Suara Dimas terdengar panik dan serak. "Risa, kamu di mana, sayang? Aku minta maaf. Aku tidak tahu ibu melakukan ini. Aku sedang mencarimu kemana-mana. Kamu tidak apa-apa kan? Kamu sudah melahirkan? Aku tahu aku salah. Risa, aku mohon maafkan aku." Dimas terdengar benar-benar hancur. Risa menahan napas. Rasa sakit di hatinya mereda sedikit mendengar ketulusan Dimas. Namun, sebelum Risa sempat menjawab, suara Bu Ratna yang mendesak terdengar dari seberang. Ternyata Dimas menelepon dari rumah. "Dimas, sudah kubilang jangan hubungi dia. Dia hanya akan menghambatmu. Dia pasti sudah lari dengan uang yang kuberikan." Risa menghela napas. Ini dia, kebencian murni yang mengalahkan logika. Pak Surya, yang memegang ponsel, kini berbicara dengan nada dingin dan penuh kuasa. "Tuan Dimas dan Nyonya Ratna, kami sudah mendengar semuanya." Terdengar keheningan total dari seberang. Bu Ratna dan Dimas pasti terkejut mendengar suara asing yang berwibawa. "Siapa ini?" "Ini telepon Risa." "Kau siapa?" teriak Bu Ratna. "Saya adalah Pak Surya, salah satu direktur utama Surya Property," jawab Pak Surya tegas. "Dan saya menelepon dari kamar rawat inap rumah sakit swasta. Saya menemani Nyonya Risa, yang baru saja melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Untungnya, kami datang tepat waktu, sebelum Nyonya Risa melahirkan di jalanan karena tindakan pengusiran kejam Anda, Nyonya Ratna." Keheningan itu kembali, kali ini lebih dalam dan mematikan. Bu Ratna pasti terhuyung mendengar nama itu. Nama yang ia takuti, kini terhubung langsung dengan Risa. "Rumah sakit? Risa melahirkan? Di mana dia? Aku ingin menemuinya." Dimas kembali berbicara. Nadanya putus asa bercampur rasa bersalah yang luar biasa. "Maaf, Tuan Dimas. Anda tidak diizinkan masuk," jawab Pak Surya. "Saat ini, saya sedang memberitahu Nyonya Risa tentang kondisi perusahaan Anda. Kami telah menarik semua aset yang kami pinjamkan kepada perusahaan Anda, Tuan. Pinjaman Anda jatuh tempo mendadak. Perusahaan Anda telah kolaps." Bu Ratna menjerit dari seberang. "Tidak, itu tidak mungkin.
Kami tidak punya pinjaman dengan Surya Property. Kami tidak punya urusan dengan kalian. Oh, Anda salah, Nyonya Ratna, sahut Risa. Suaranya pelan namun menusuk, mengambil alih pembicaraan. Ia berbicara langsung ke ponsel. Suaranya sudah lebih kuat. Saya rasa, sudah saatnya Anda tahu, Bu. Ada yang mengambil kembali miliknya, dan itu bukan pinjaman, melainkan aset yang seharusnya tidak pernah Anda kuasai sepenuhnya. Dimas terdiam. Risa? Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, kau tidak tahu siapa istri yang kau nikahi, Mas. Dan ibumu, tidak tahu dengan siapa ia berurusan. Jawab Risa, hatinya perih namun ia harus menuntaskan sandiwara ini. Aku akan tutup teleponnya. Dan besok pagi, aku akan datang ke rumah itu. Kita akan bicara, dan kau akan tahu siapa parasit yang baru saja Ibu Ratna tendang keluar rumah. Risa memutus panggilan. Ia meletakkan ponsel itu di meja. Ia menatap Pak Surya. Pak, saya ingin tidur nyenyak. Besok, saya ingin melihat Bu Ratna menghadapi penyesalan yang sesungguhnya. Baik, Nona. Saya akan siapkan helikopter medis pribadi. Anda tidak bisa kembali ke rumah itu dengan mobil biasa, ujar Pak Surya. Ia tersenyum, senyum yang menjanjikan kemenangan besar. Risa memeluk putrinya erat-erat. Ia tahu, di rumah itu, Bu Ratna sedang menjalani neraka penyesalan dan ketakutan. Dimas mungkin sedang dihantam kenyataan pahit tentang kelemahannya. Momen pengusiran kejam itu kini berbalik menjadi bumerang yang menghantam mereka. Babak penentuan sudah di depan mata. Risa, sang pewaris rahasia, akan kembali ke rumah itu dengan sebuah statement yang tak terbantahkan, bahwa ketulusan tidak pernah bisa diukur dengan kekayaan, dan bahwa cinta sejati selalu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kesombongan dan trauma masa lalu. Malam panjang telah berlalu, malam yang memisahkan dunia Risa dan dunia keluarga Dimas. Bagi Risa, malam itu penuh ketenangan, dihiasi tangisan lembut putrinya. Bagi Bu Ratna dan Dimas, malam itu adalah jurang keputusasaan. Pagi itu, rumah besar tersebut terasa bagaikan kapal karam yang terapung. Bu Ratna mondar-mandir di ruang tamu, wajahnya bengkak dan matanya merah, sisa-sisa kepanikan semalam. Dimas duduk diam di sofa, tangannya menutup wajah, didera rasa bersalah yang luar biasa. Ia dihantui pertanyaan, bagaimana mungkin aku membiarkan ibu mengusir Risa yang sedang hamil besar? Dan siapa Pak Surya itu? Bu Ratna mencoba menelepon lagi, kali ini menghubungi relasi bisnis lama. Semua menolak, semua menjauh, seolah ada wabah yang melanda mereka. Semua orang menjauh. Dimas, semua. Ini pasti ulah musuh lama ayahmu. Bu Ratna berteriak, suaranya sudah serak. Kita harus menjual sesuatu. Dimas, cepat. Jual saja perhiasanku. Dimas menggeleng lemah. Tidak ada gunanya, Bu. Semua aset sudah diblokir. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita benar-benar sudah seperti bangkai yang dikerubungi lalat. Ia menatap ibunya, matanya dingin. Bu, sekarang jelaskan padaku. Siapa Pak Surya? Apa hubungan kita dengan Surya Property? Dan kenapa Risa ada di sana? Bu Ratna mengalihkan pandangan. Ibu sudah bilang, itu masa lalu. Jangan pikirkan itu. Yang penting sekarang, kita selamat. Kita harus mencari alamat kantor Surya Property. Aku akan datang sendiri. Aku akan meminta belas kasihan mereka. Tepat saat Bu Ratna meraih tasnya, bel rumah berbunyi nyaring dan panjang, memecah keheningan yang mencekam. Bu Ratna dan Dimas saling pandang, rasa takut merayap di dada mereka. Dimas, dengan langkah ragu, membuka pintu. Di hadapannya berdiri 3 orang. Seorang pria parubaya yang sangat berwibawa, seorang notaris berpakaian formal lengkap dengan koper kulit,
dan 2 orang pria bertubuh tegap berjas hitam. Dimas mengenali pria berwibawa itu. Itu adalah Pak Surya, pria yang semalam berbicara di telepon Risa. "Maaf mengganggu, Tuan Dimas," sapa Pak Surya, senyumnya tipis, dingin. "Kami dari tim hukum Surya Property." Bu Ratna yang berdiri di belakang Dimas terhuyung mundur. Ia mencengkeram lengan anaknya kuat-kuat, wajahnya langsung pucat pasi. "Surya Property? Untuk apa kalian kesini? Kami tidak ada urusan dengan perusahaan sebesar itu." Bu Ratna maju, mencoba menutup pintu, namun Pak Surya hanya menahan pintu itu dengan ujung kakinya yang elegan. "Ada, Nyonya." "Sangat ada," jawab Pak Surya, nadanya tenang namun mematikan. "Kami datang untuk satu tujuan, mengambil kembali properti ini." Bu Ratna tertawa hambar, tawa putus asa yang menyakitkan. "Mengambil kembali? Omong kosong. Ini rumah kami. Ini milik keluarga kami turun-temurun. Sudah lunas." Notaris maju, membuka koper kecilnya, mengeluarkan beberapa lembar dokumen legal. "Maaf, Nyonya. Rumah yang Anda tinggali, begitu juga kantor kecil Tuan Dimas, adalah aset yang status kepemilikannya dipegang oleh Surya Property sebagai jaminan atas perjanjian kerjasama dan pinjaman jangka panjang yang sudah kedaluarsa, atau lebih tepatnya, Wan Prestasi." "Wan Prestasi? Kami membayar cicilan setiap bulan," bantah Dimas. "Anda membayar sewa, Tuan Dimas. Bukan cicilan penuh," koreksi Pak Surya. "Dan perjanjiannya menyebutkan, jika terjadi kegagalan finansial total, Surya Property berhak mengambil kembali aset ini. Dan seperti yang Anda ketahui, perusahaan Anda, Tuan Dimas, baru saja kolaps." Bu Ratna jatuh terduduk di sofa. Matanya kosong, melihat kemewahan rumahnya yang kini terasa asing, seolah istana pasirnya baru saja diterjang ombak. Ternyata ketakutan terbesarnya menjadi kenyataan. Ini tidak mungkin. Ini pasti ada salah paham. Bu Ratna merangkak ke arah Pak Surya. "Tolong, saya mohon. Jangan ambil rumah ini. Kami hanya punya ini. Saya akan mencari pinjaman lain. Tolong berikan kami waktu." Pak Surya menatap Bu Ratna dengan pandangan prihatin, namun tetap dingin. "Maaf, Nyonya Ratna. Kami hanya menjalankan perintah dari atasan tertinggi kami. Dan perintahnya sangat jelas. Semua aset harus segera diamankan." Tiba-tiba, suara helikopter menderu kencang di atas rumah mereka. Suara itu begitu dekat, begitu memekakan telinga, sehingga Bu Ratna dan Dimas refleks menoleh keluar jendela. Sebuah helikopter medis pribadi berwarna putih bersih mendarat mulus di halaman belakang rumah mereka. Halaman yang selama ini menjadi tempat Risa menjemur pakaian. Helikopter itu membawa logo yang sangat familiar bagi Pak Surya. Logo Surya Property. Bu Ratna dan Dimas terpaku. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Untuk apa helikopter itu mendarat di halaman rumah mereka? Pintu helikopter terbuka. 2 orang perawat keluar lebih dulu. Kemudian, keluarlah Risa. Ia tampak lemah, namun memancarkan aura berbeda. Sebuah aura kebanggaan dan otoritas yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Ia berjalan perlahan, menggendong bayi perempuan mungil yang diselimuti selimut mahal. Didampingi perawat dan diiringi suara baling-baling helikopter yang perlahan meredam, Risa berjalan tegak memasuki rumah mereka. Langkahnya pasti, seolah rumah itu memang miliknya. Bu Ratna dan Dimas tercengang, mata mereka membulat sempurna. Risa berdiri di ambang ruang tamu, berdiri di samping Pak Surya dan notaris. Posisinya kini bukan lagi menantu yang diusir, melainkan sosok sentral yang membawa kekuasaan. Dimas, yang terkejut, maju 1 langkah. "Risa? Ya Tuhan, kamu sudah melahirkan. Kamu baik-baik saja? Siapa yang mengantarmu? Dan helikopter itu?
Apa ini semua? Risa tersenyum tipis, senyum yang mengandung ribuan makna tersembunyi. Senyum itu mengiris hati Bu Ratna. Bu Ratna, Mas Dimas, sapa Risa. Suaranya kini terdengar tenang dan berwibawa, bukan lagi suara isak tangis yang lemah. Saya datang bukan sebagai menantu yang lemah. Saya datang sebagai pemilik sah dari semua yang Anda dan Dimas miliki. Bu Ratna bangkit dari sofa, matanya liar, mencoba mencerna semua kejanggalan di depan mata. Kau? Seorang parasit sepertimu? Kau datang dengan supir taksi kaya dan helikopter bekas lalu mengklaim diri sebagai pemilik? Jangan mengada-ada. Pak Surya memandang Bu Ratna dengan tatapan tajam yang menusuk. Nyonya Ratna, saya tahu Anda sangat menghargai hierarki dan kekuasaan. Biarkan saya memperkenalkan sekali lagi. Pak Surya menunjuk Risa. Ini adalah Nyonya Risa Kusuma, istri sah dari putra Anda, dan juga Direktur Utama dan pewaris tunggal dari seluruh Surya Properti setelah ayahnya, Tuan Kusuma, meninggal. Gubrak. Bu Ratna terhuyung dan jatuh lagi di sofa. Kali ini, ia tidak bisa bangkit. Kenyataan itu menghantamnya seperti gelombang tsunami. Ia menatap Risa, lalu bayi di pelukan Risa, lalu Dimas. Seluruh tubuhnya gemetar, darah seolah ditarik dari wajahnya. Dimas maju, ia menarik lengan Risa, matanya penuh kebingungan dan pengkhianatan. Risa? Apa-apaan ini? Ini tidak mungkin. Kau bilang kau hanya asisten galeri. Kau bilang kau hidup sederhana. Kenapa kau berbohong padaku? Kenapa kau menyembunyikan ini? Risa menatap Dimas dengan tatapan yang penuh cinta, namun juga kekecewaan. Karena ayahku ingin aku menemukan cinta yang sesungguhnya, Mas. Bukan cinta karena harta. Dan kau sudah membuktikan, kau memilih perusahaan yang nyaris bangkrut, daripada istrimu sendiri. Ia kemudian menoleh ke Bu Ratna, yang kini hanya bisa menatap nanar. Saya menyembunyikan identitas saya agar tidak dicurigai seperti ibu kandung saya di masa lalu. Tapi ternyata, meski saya menyamar sebagai orang biasa, Bu Ratna tetap curiga dan menuduh saya parasit. Notaris menyerahkan dokumen legal yang telah diverifikasi di hadapan Dimas dan Bu Ratna. Tuan dan Nyonya, dokumen ini membuktikan bahwa Risa Kusuma adalah pemilik sah dari aset Surya Properti, termasuk rumah ini dan kantor lama Anda. Penarikan aset telah dilakukan secara legal. Rumah ini, secara hukum, harus segera dikosongkan. Bu Ratna tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya menatap Risa dengan tatapan kosong. Penyesalan yang ia rasakan kini lebih kejam daripada rasa takut akan kemiskinan. Ia baru saja menendang keluar, bukan menantu miskin yang licik, melainkan ratu properti yang memegang nasib seluruh hidupnya. Dan aku menendangnya saat dia hamil besar. Penyesalan itu mulai mencekiknya. Ia melihat Putri Ratna, cucunya, yang baru lahir. Risa, aku mohon. Suara Bu Ratna bergetar, memohon ampun, suara yang tidak pernah didengar Dimas seumur hidupnya. Jangan ambil semuanya, aku minta maaf. Keheningan yang mencekik menggantung di ruang tamu, terasa lebih berat daripada batu nisan. Bu Ratna jatuh, matanya terbelalak menatap Risa, lalu beralih pada sosok Pak Surya yang berwibawa. Sementara itu, Dimas berdiri tegak, mematung di antara dua fakta yang saling bertentangan. Istri sederhananya yang diusir, dan sosok direktur utama perusahaan raksasa yang berdiri gagah di hadapannya. Risa masih menggendong Putri Ratna, membiarkan keheningan itu berkuasa selama beberapa detik, membiarkan kejutan itu meresap ke dalam tulang sumsum mereka. Ini bukan lagi tentang piring pecah atau sup hambar. Ini adalah tentang pembalikan takdir yang kejam. Dimas melangkah maju, tangannya gemetar, mencoba meraih Risa. Risa? Apa-apaan ini? Tolong jelaskan. Aku tidak mengerti.
Kau bilang kau hanya asisten galeri yang putus asa. Kau bilang kau yatim piatu yang miskin. Kenapa kau berbohong padaku? Suara Dimas bergetar, tercampur antara rasa marah karena dibohongi dan rasa takut akan kehilangan. Risa menatap Dimas lurus-lurus. Aku tidak berbohong, Mas. Aku hanya menunda kebenaran. Aku memang yatim piatu, tapi ayahku meninggalkan warisan yang sangat besar. Pak Surya, melihat situasi ini, memberikan dokumen besar kepada Dimas, dokumen yang membuktikan kepemilikan aset. Tuan Dimas, ini adalah salinan dokumen legal yang membuktikan bahwa rumah ini, perusahaan Anda, dan semua yang Anda pikir adalah warisan, hanyalah aset kecil milik Surya Property yang disewakan atau dipakai tanpa sepengetahuan Anda. Dan Nyonya Risa adalah pemilik tunggal perusahaan kami. Dimas membuka dokumen itu dengan cepat, membaca nama-nama dan nilai aset yang fantastis. Matanya membesar. Nilai kekayaan Risa adalah lautan, sementara kekayaan yang ia dan ibunya bela mati-matian hanyalah genangan air di tepi pantai. Ia menyadari, selama ini ia dan ibunya hidup dalam ilusi kemewahan yang rapuh. Bu Ratna, dengan suara serak, akhirnya berbicara. Suaranya seperti bisikan angin yang terperangkap dalam botol. Tidak mungkin. Kau persis seperti dia. Kau datang untuk membalas dendam. Ia menunjuk Risa, air mata mulai mengalir deras. Namun bukan air mata penyesalan, melainkan air mata ketakutan. Bu, tenang. Risa berjalan mendekat, kini suaranya melembut, namun tetap mengandung otoritas. Aku bukan dia. Aku datang bukan untuk membalas dendam. Aku datang untuk mengakhiri sandiwara yang sudah melukai semua orang. Risa menoleh ke Dimas. Mas, aku menyembunyikan identitasku karena dua alasan. Pertama, ayahku, sebelum meninggal, memintaku untuk mencari pria yang mencintaiku tanpa melihat hartaku. Pria yang tulus. Aku ingin tahu, apakah kau mencintaiku karena aku, atau karena apa yang mungkin aku miliki? Dimas tersentak. Aku mencintaimu, Risa. Aku bersumpah. Aku hanya takut kehilangan perusahaan ayahku. Aku pengecut. Aku lemah. Dan alasan kedua, Risa menatap Bu Ratna, pandangannya penuh empati yang menyakitkan. Aku tahu Bu Ratna punya trauma masa lalu yang dalam. Aku tahu dia pernah dikhianati oleh seorang wanita dari latar belakang kaya, dan ia takut itu terulang. Saat melihatku, ia melihat bayangan wanita itu. Risa berjongkok di hadapan Bu Ratna, memperlihatkan wajah bayi kecil yang damai di pelukannya. Aku tahu, Bu, wanita di foto yang ibu simpan itu adalah ibu kandung saya. Beliau dan ayah saya memang memiliki urusan bisnis dengan almarhum suami ibu. Aku tahu kebenaran tentang siapa aku akan menyakiti ibu, tapi aku tidak bisa membiarkan ibu terus hidup dalam ketakutan dan kebencian itu. Bu Ratna kini benar-benar hancur. Bukan karena kehilangan harta, tetapi karena menyadari betapa butanya ia oleh trauma hingga menuduh dan mengusir darah dagingnya sendiri. Ia melihat kemiripan Risa dengan ibu kandungnya, Risa Kusuma yang pertama. Ia telah menyakiti menantunya yang tulus, dan kini ia tahu, kebangkrutan yang menimpa mereka adalah konsekuensi langsung dari kekejamannya. Aku salah. Aku sangat salah, Risa. Bu Ratna merangkak maju, memeluk kaki Risa, air matanya membasahi lantai marmer. Aku dibutakan, Nak. Aku pikir kau datang untuk mengambil sisa hidupku. Aku menendangmu keluar saat kau hamil. Aku ibu mertua yang kejam. Aku mohon, jangan ambil rumah ini. Aku tidak punya apa-apa lagi. Dimas, melihat ibunya yang pongah kini menangis dan memohon di kaki istrinya, merasa hancur. Ia kini sepenuhnya mengerti. Masalahnya bukan Risa, tapi ketidakberdayaan dan ketakutan yang dipelihara ibunya. Ia mengangkat ibunya perlahan. Bu, sudah. Bangun. Kita terima saja. Kita mulai dari nol. Kita pantas kehilangan ini karena kebodohan kita. Dimas menoleh pada Risa, matanya penuh penyesalan. Risa,
Aku tidak akan memintamu kembali. Aku pantas kau tinggalkan. Perusahaanmu benar-benar raksasa. Aku tidak layak untukmu. Aku hanya pria lemah yang tidak bisa melindungimu. Ambil kembali semuanya. Disinilah ujian cinta sejati Risa diuji. Dimas tidak memohon untuk aset. Ia memohon untuk keikhlasan Risa meninggalkannya karena ia merasa tidak pantas. Risa menatap Dimas. Air matanya tumpah, bukan karena sedih, tapi terharu. Kau salah, Mas. Kau pantas mendapatkan yang terbaik. Dan aku tahu, aku yang terbaik untukmu. Ia melangkah maju, menyerahkan Putri Ratna kepada Bu Ratna yang gemetar. Bu Ratna memeluk cucunya. Tangisnya semakin menjadi, kali ini tangis penyesalan yang tulus. Risa menatap Dimas. Mas, aku tidak akan mengambil semuanya. Aku akan mengambil alih kepemilikan rumah dan perusahaan ini, karena secara hukum memang milikku. Tapi aku tidak akan mengambilnya untuk diriku sendiri. Aku akan mengambilnya untuk anak kita. Dan untukmu, Mas, lanjut Risa. Aku akan menggunakan kekuatan Surya Property untuk menyelamatkan perusahaanmu, tapi bukan dengan uang cuma-cuma. Aku akan melakukan merger. Dimas terkejut. Merger? Ya, aku akan menguji ketulusan cintamu dan kemampuanmu, Mas. Aku memberimu kesempatan kedua, bukan sebagai suami yang lemah, tapi sebagai mitra bisnis yang kuat. Aku akan menempatkanmu di posisi yang jauh lebih tinggi di perusahaan baru ini, tapi dengan satu syarat. Dimas harus membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri tanpa bayang-bayang ibunya. Dan Bu Ratna harus menghormatiku sebagai direktur dan juga sebagai menantunya. Ini bukan lagi pembalasan dendam, melainkan kesempatan penebusan. Risa tidak hanya menunjukkan kekuasaannya, ia menunjukkan kebesaran hatinya. Ia memberikan Dimas kesempatan untuk menjadi pria yang ia butuhkan, pria yang berani melawan ibunya demi kebenaran, dan Bu Ratna kesempatan untuk menjadi ibu mertua yang tulus. Bu Ratna memeluk cucunya, mengangkat wajahnya, air matanya sudah berganti menjadi tatapan penuh harap. Aku akan melakukan apapun, Risa. Aku bersumpah demi cucuku. Aku akan menghormatimu. Aku akan belajar menjadi ibu mertua yang pantas. Risa tersenyum, kelegaan yang ia cari akhirnya ia temukan. Sandiwara itu telah berakhir, dan cinta sejati Risa kini terbukti jauh lebih besar dan lebih kuat daripada semua kekayaan yang ia miliki. Keheningan yang tersisa di ruang tamu perlahan digantikan oleh isak tangis Bu Ratna yang kini memeluk cucunya erat-erat. Air matanya bukan lagi air mata harga diri yang terluka, melainkan air mata penyesalan yang membakar. Risa telah berhasil membalikkan keadaan, tetapi kini ia menghadapi tantangan yang jauh lebih besar, mengubah kehancuran menjadi pembangunan, dan keraguan menjadi keyakinan. Dimas melangkah mendekat, berdiri di samping Risa. Ia menatap istrinya, wanita yang baru ia ketahui sebagai pemilik sah dari seluruh dunia yang ia kenal, dengan campuran rasa takjub, malu, dan cinta yang tulus. Risa, keputusanmu untuk tidak mengambil semuanya, itu sungguh terlalu besar, bisik Dimas, suaranya dipenuhi rasa bersalah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa seperti seorang badut yang dibiarkan bermain di istana orang lain. Risa menggenggam tangan Dimas. Hangat. Tangan yang selalu ia cintai, terlepas dari segala kelemahannya. Mas, aku mencintai pria yang kutemui di pameran seni, pria yang tulus dan penuh mimpi, bukan pria yang bersembunyi di balik aset pinjaman. Aku tidak ingin menghukummu. Aku hanya ingin menguji seberapa kuat cinta kita. Ia menarik napas. Inilah keputusanku, Mas. Aku akan mengambil alih semua aset yang kami kelola dengan buruk, dan semua utang yang ada. Tapi aku tidak akan mengambilnya untukku. Aku akan mengambilnya untuk anak kita, sebagai jaminan masa depannya. Dan yang paling penting, aku akan mengambil alih perusahaan lamamu, menggabungkannya dengan anak perusahaan kami, dan membentuk divisi baru di bawah naungan Surya Property. Bu Ratna, yang tadinya terisak, kini mengangkat wajahnya, menatap Risa dengan tatapan penuh kebingungan. Merger? Divisi baru?
Apa maksudmu, Risa? Risa menatap mertuanya, lalu kepada Dimas. Aku akan menyelamatkan perusahaan yang kalian anggap sebagai harga diri keluarga. Tapi aku akan melakukannya dengan caraku. Aku tidak akan membiarkanmu dan Dimas hidup dalam kemewahan hasil warisan palsu. Kalian harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali martabat kalian. Ia menoleh ke Dimas, matanya memancarkan tantangan. Mas, aku akan menempatkanmu di posisi Chief Operating Officer, COO, di divisi baru ini. Ini adalah posisi yang sangat penting, penuh tanggung jawab, dan gajimu akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Tapi ini bukan hadiah pernikahan. Ini adalah kesempatanmu untuk membuktikan bahwa kau adalah pria yang layak mendampingi Direktur Utama Surya Property. Dimas merasa seolah seluruh beban di pundaknya terangkat, namun digantikan oleh beban tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ini adalah ujian sejati yang harus ia lewati. Aku terima, Risa, jawab Dimas tanpa ragu, suaranya tegas. Aku akan buktikan padamu, aku akan buktikan pada ibu, dan aku akan buktikan pada diriku sendiri. Aku akan bekerja keras agar kita seimbang. Aku tidak butuh hartamu. Aku hanya butuh kau dan Putri Ratna. Bu Ratna, yang masih memeluk cucunya, beranjak dari sofa. Ia berjalan perlahan ke arah Risa, kini berdiri berhadapan dengan menantunya. Ekspresinya sudah berubah total, dari arogansi menjadi kerendahan hati. Risa, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah menendangmu keluar. Aku sudah menuduhmu yang tidak-tidak. Dan kau menyelamatkan kami. Kau memberiku cucu yang cantik. Dan kau memberiku pelajaran berharga, kata Bu Ratna, suaranya pecah. Aku tidak tahu bagaimana mengelola bisnis sebesar ini. Risa, perusahaan Dimas kolaps karena aku terlalu sombong dan tidak mau mendengarkan nasihat. Aku mohon, ajarkan aku. Risa tersentuh. Ini adalah pengakuan tulus yang ia nantikan. Kita akan belajar bersama, Bu. Tapi ada satu syarat lagi. Risa memandang Dimas dan Bu Ratna bergantian. Dimas harus membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan ibu. Dan ibu harus menghormatiku sebagai direktur di kantor dan sebagai menantu di rumah ini. Bu Ratna mengangguk cepat. Aku bersumpah, Risa, aku akan melakukan apapun. Aku akan menghormatimu. Aku akan belajar menjadi ibu. Aku janji. Dimas maju, memeluk Risa erat-erat. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Aku tidak akan menyia-nyiakannya. Risa membalas pelukan suaminya. Keputusan ini terasa benar. Ia tidak membalas dendam dengan menghancurkan mereka, melainkan membangun mereka kembali. Ia telah mengubah status quo dari hubungan mertua-menantu yang beracun menjadi kemitraan yang saling menghormati. Pak Surya, yang selama ini hanya menjadi saksi bisu, tersenyum dan maju mendekat. Nona Risa, saya bangga dengan keputusan Anda. Ini adalah solusi yang paling beretika. Saya akan segera menyiapkan semua dokumen merger dan perjanjian kerjasama. Besok, kita akan mulai bekerja di kantor baru. Risa mengangguk. Ia menyerahkan Putri Ratna kepada Dimas. Mas, jaga dia sebentar. Aku harus segera kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan akhir. Dimas menerima bayinya dengan hati-hati. Ia menatap wajah mungil putrinya, lalu menoleh ke Risa. Rasa cinta dan rasa terima kasihnya memancar kuat. Saat Risa berjalan keluar, diiringi Pak Surya dan notaris, Bu Ratna mendekati Dimas. Untuk pertama kalinya, ia berbicara kepada putranya tanpa nada memerintah. Dimas, ibumu benar-benar sudah dibutakan oleh ketakutan, bisik Bu Ratna, matanya menatap cucunya. Risa, dia adalah hujan rahmat bagi kita, bukan badai. Aku hampir saja membuatmu kehilangan segalanya, bahkan anakmu. Dimas menatap ibunya, rasa dingin di hatinya perlahan mencair. Ibu sudah tahu kebenarannya, itu yang paling penting. Sekarang kita harus bekerja keras, Bu. Kita tidak boleh membuat Risa kecewa. Sambil menggendong Putri Ratna, Dimas menatap helikopter yang membawa Risa terbang menjauh. Ia tahu, masa bulan madu mereka telah berakhir. Yang ada di depan adalah ujian sesungguhnya dari sebuah pernikahan,
Ujian di mana Dimas harus membuktikan bahwa ia mencintai Risa Kusuma, bukan pewaris Surya Property. Dan Risa, ia telah melemparkan jaring kepercayaannya. Kini, bola ada di tangan Dimas dan Bu Ratna untuk menangkapnya dengan ketulusan. Keputusan Risa untuk melakukan merger dan memberi Dimas serta Bu Ratna kesempatan penebusan mengubah suasana di rumah itu secara drastis. Keangkuhan Bu Ratna telah runtuh, digantikan oleh kerendahan hati yang tulus. Dimas, yang sebelumnya hidup dalam bayang-bayang ibunya, kini berdiri di ambang babak baru, di mana ia harus mendefinisikan dirinya sendiri melalui kerja keras. Beberapa hari setelah pengungkapan dan keputusan besar itu, suasana di rumah tersebut terasa seperti ladang yang baru dibajak. Tanahnya sudah terbalik dan siap untuk ditanami harapan. Risa, meskipun masih dalam masa pemulihan pasca melahirkan, sudah kembali dari rumah sakit dan mengambil kendali, bukan hanya di rumah, tetapi juga atas nasib perusahaan yang kini berada di bawah payung besar Surya Property. Bu Ratna, yang dulunya adalah penguasa mutlak di rumah, kini berubah 180 derajat. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Putri Ratna, cucu yang namanya ia benci namun kini ia sayangi dengan segenap jiwa. Melihat Bu Ratna memeluk dan menimang bayi mungil itu dengan air mata bahagia, adalah pemandangan yang tak pernah terbayangkan oleh Risa. Sore itu, Risa duduk di ruang kerja lamanya, yang kini menjadi ruang kerjanya yang baru. Ia sibuk dengan dokumen perjanjian merger. Bu Ratna masuk, membawa secangkir teh herbal. "Risa, ini teh jahe madu," kata perawat di rumah sakit. "Ini bagus untuk pemulihan," ujar Bu Ratna, meletakkan cangkir itu di meja dengan sangat hati-hati. Tidak ada lagi perintah, hanya nada pelayanan yang lembut. Risa tersenyum, menutup dokumennya. "Terima kasih, Bu." Bu Ratna duduk di kursi di hadapan Risa. Matanya menatap dokumen-dokumen itu dengan penuh rasa ingin tahu. "Risa, ini benar-benar rumit. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mengurus perusahaan sebesar itu. Aku yang hanya mengurus perusahaan kecil Dimas saja hampir kolaps karena kesombonganku." "Ibu hanya terlalu fokus pada ketakutan masa lalu, Bu," jawab Risa lembut. "Bisnis itu tidak hanya butuh modal besar, tapi juga ketenangan pikiran." "Aku tahu." Bu Ratna menghela napas panjang. Penyesalan itu seperti bayangan yang selalu mengikutinya. "Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku karena menendangmu keluar saat kau hamil besar. Aku benar-benar melihat bayangan ibu kandungmu, Risa. Aku takut jika Dimas jatuh cinta pada wanita kaya, ia akan ditinggalkan lagi, seperti ayah Dimas dulu ditinggalkan oleh istri pertamanya." Risa mengangguk. "Aku mengerti, Bu. Trauma itu nyata. Tapi sekarang, Ibu tahu, aku bukan bayangan. Aku adalah Risa yang mencintai Dimas, dan aku di sini untuk membangun, bukan menghancurkan. Aku percaya padamu, Nak." Bu Ratna menunduk. "Aku sudah bicara dengan Dimas. Dia bekerja mati-matian. Dia bahkan tidak pulang makan siang. Dia sangat ingin membuktikan dirinya padamu." "Itu bagus, Bu," Risa membalas. "Aku tidak mau Dimas merasa aku memberinya posisi karena kasihan. Aku ingin Dimas bangkit karena kemampuannya. Dia punya potensi, hanya saja selama ini terhalang oleh rasa takutmu dan rasa tak percaya dirinya." Di kantor baru yang telah dirombak total dan diberi nama Divisi Restrukturisasi Properti di bawah Surya Property, Dimas sedang tenggelam dalam lautan dokumen. Meja kerjanya kini bersih, tidak ada lagi tumpukan kertas utang, melainkan rencana strategis untuk proyek-proyek besar. Posisinya sebagai COO sangat menuntut. Dimas tidak lagi merasa tertekan, melainkan tertantang. Ia tahu, setiap tetes keringatnya kini bukan hanya untuk perusahaan, tetapi untuk memenangkan kembali martabatnya dan cinta istrinya. Ia menelepon Risa di sela-sela kesibukannya. "Halo, sayang? Maaf, aku baru bisa telepon. Ini gila. Aku harus mempelajari semua laporan keuangan dan menyusun ulang strategi pemasaran. Aku baru tahu, ternyata selama ini aku mengelola perusahaan dengan cara yang sangat kuno." Suara Dimas terdengar lelah, namun ada nada semangat yang menyala-nyala di dalamnya. Risa tertawa pelan. "Bagus, Mas. Itu artinya kamu tumbuh. Bagaimana dengan staf barumu?" "Mereka luar biasa, Risa. Sangat profesional.
Aku merasa seperti anak kecil yang baru belajar berenang di lautan lepas. Tapi aku tidak takut. Aku senang kau memberiku tantangan ini. Dimas berhenti sejenak. Bagaimana Putri Ratna? Aku rindu sekali. Dia baik-baik saja, Mas. Dia sedang tidur nyenyak bersama neneknya. Risa menjawab. Ngomong-ngomong, bagaimana ibumu? Apakah dia sudah mulai belajar berdamai dengan kenyataan? Ibu sudah berubah total, Risa. Dia bahkan menawarkan diri untuk membereskan berkas-berkas lamaku yang berantakan. Dan dia benar-benar menghormatimu. Tadi pagi, dia sempat bilang, ibumu benar, Dimas. Direktur itu tidak boleh diganggu. Kita harus mendukungnya. Aku tidak pernah mendengar ibu bicara seperti itu sebelumnya. Risa tersenyum. Itu adalah kemenangan emosional yang jauh lebih berharga daripada seluruh aset Surya Property. Itu bagus, Mas. Itu artinya, kita berhasil, kata Risa. Sekarang, fokus pada pekerjaanmu. Aku ingin melihatmu sukses, bukan karena aku memberimu posisi, tapi karena kau memang pantas mendapatkannya. Dimas merasa terharu. Ia tahu, Risa bisa saja memberinya uang, rumah mewah tanpa harus bekerja. Tetapi Risa memilih untuk memberinya harga diri dan tujuan hidup. Kau memang istri yang luar biasa, Risa. Aku benar-benar beruntung. Meski aku harus menjadi pria paling bodoh di dunia karena tidak menyadari siapa kau sebenarnya, bisik Dimas. Aku mencintaimu, Mas. Aku mencintai Dimas yang mau berjuang, bukan Dimas yang takut pada bayangan ibunya, balas Risa. Sekarang, tutup teleponnya. Aku akan menyuruh Pak Surya mengirimkan beberapa laporan yang harus kau pelajari malam ini. Siap, Nyonya Direktur. Dimas tertawa, tawa yang penuh semangat, tawa yang sudah lama tidak didengar Risa. Risa menutup telepon. Ia menoleh ke arah Bu Ratna yang sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menimang cucunya. Bu Ratna, yang dulunya adalah mertua kejam, kini adalah seorang nenek yang penuh kasih sayang. Ia melihat Risa. Risa, istirahatlah. Biar ibu yang menjaga Putri Ratna. Kau pasti lelah. Semalam, ibu sempat menangis melihat video persalinanmu. Aku menyesal sekali tidak ada di sana, kata Bu Ratna, matanya berkaca-kaca. Semua sudah berlalu, Bu. Risa mendekat, mencium pipi Bu Ratna. Kita sudah jadi keluarga yang utuh, yang dibangun di atas kejujuran dan saling menghormati. Itu lebih berharga dari segalanya. Hubungan mereka tidak lagi dilandasi rasa takut dan kecurigaan. Risa adalah pemimpin di kantor dan di rumah, dan Bu Ratna, ia adalah penjaga hati dan kehangatan keluarga. Mereka telah menemukan kesetaraan yang sesungguhnya, kesetaraan yang lahir dari kehancuran dan penyesalan yang mendalam. Waktu bergerak seperti air yang mengalir di sungai, perlahan namun pasti mengubah setiap tepian yang dilewatinya. Kini, genap 1 tahun sejak Risa kembali ke rumah itu, bukan sebagai menantu yang diusir, melainkan sebagai direktur utama Surya Property yang membawa kesempatan penebusan. Rumah tangga mereka telah mengalami metamorfosis total. Fondasi yang dulunya rapuh kini tegak berdiri di atas pilar kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat yang mendalam. Di kantor, Dimas telah membuktikan dirinya sebagai Chief Operating Officer, COO, yang brilian. Ia tidak lagi mengandalkan koneksi lama atau rasa kasihan. Di bawah bimbingan Risa dan dengan suntikan dana serta manajemen yang profesional dari Surya Property, divisi restrukturisasi properti yang dipimpinnya berhasil menyelesaikan proyek-proyek mangkrak dan memenangkan tender besar. Dimas tidak hanya mendapatkan kembali harga dirinya, ia juga mendapatkan identitas baru sebagai pengusaha yang kompeten. Sore itu, kantor Dimas dipenuhi cahaya matahari yang hangat, jauh berbeda dari aura suram kantor lamanya. Ia sedang menelepon Risa, yang berada di kantor pusat Surya Property untuk rapat dewan direksi. Sayang, laporanku tentang proyek pembangunan resort di Bali sudah kuserahkan ke Pak Surya. Menurutmu, apakah ini terlalu ambisius? Tanya Dimas, suaranya dipenuhi antusiasme, jauh dari nada takut yang dulu selalu ia gunakan saat bicara tentang bisnis. Ambisinya bagus, Mas. Itu artinya kamu sudah melompat dari kolam ikan ke lautan, jawab Risa. Tawa ringannya terdengar dari seberang telepon. Tapi ingat, due diligence harus matang. Jangan sampai kita mengulang kesalahan masa lalu.
Aku percaya padamu. Aku akan membacanya malam ini dan kita bahas saat dinner. Siap, Nyonya Direktur. Kau tahu, setiap kali aku melihat logo Surya Property di kantor ini, aku selalu teringat betapa bodohnya aku dulu. Dimas mengakui, kejujurannya terasa menenangkan. Masa lalu adalah pelajaran, Mas. Fokus pada hari ini, kata Risa. Sekarang, tutup teleponnya. Aku harus kembali rapat. Ingat, jemput aku pukul 7. Dan tolong, bawa kruasang almond dari toko langgananku. Siap, bos. Dimas tertawa, kemudian menutup teleponnya. Ia bersandar di kursinya, memandang foto Risa dan Putri Ratna yang terpajang di mejanya. Putri Ratna kini sudah bisa merangkak cepat dan mengeluarkan celotehan yang lucu, menjadi pusat gravitasi kebahagiaan di rumah mereka. Di rumah, atmosfer yang dulunya sedingin kulkas kini terasa seperti perapian di musim dingin. Bu Ratna, yang Risa panggil dengan sebutan ibu, kini menghabiskan waktunya sebagai manajer rumah tangga tidak resmi sekaligus nenek siaga. Ia tidak lagi membaca koran bisnis dengan tatapan menghakimi, melainkan dongeng anak-anak dengan suara yang lembut. Bu Ratna sedang bermain dengan Putri Ratna di ruang tamu. Si kecil tertawa riang saat neneknya mengejarnya perlahan. Tiba-tiba, ponsel Bu Ratna berdering. Itu adalah Dimas. Halo, Dimas? Kenapa kau telepon? Kau lupa bawa briefcase? Tanya Bu Ratna, nadanya kini penuh perhatian. Tidak, Bu. Aku hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja dan Putri Ratna sudah tidur. Jawab Dimas. Aku pulang terlambat malam ini. Kami akan makan malam di luar. Tentu, nak. Kalian berdua pantas mendapatkan waktu berkualitas. Ibu akan menjaga Putri. Kalian tidak perlu khawatir. Bu Ratna menjawab tulus. Bu Ratna menghela napas lega setelah menutup telepon. Ia menoleh ke arah Putri Ratna, memeluknya erat. Lihat, sayang. Ayahmu sudah menjadi pria yang mandiri, dan ibumu adalah wanita terhebat di dunia. Nenek yang membuat ayahmu dan ibumu berantem dulu. Nenek yang kejam. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi. Bu Ratna mengerutkan kening. Siapa yang datang? Ia membuka pintu, dan di ambang pintu berdiri Vina, wanita yang dulu akan dinikahi Dimas demi menyelamatkan perusahaan. Vina tampak elegan, tetapi raut wajahnya menunjukkan kecanggungan. Tante Ratna? Saya. Vina. Maaf mengganggu, ujar Vina, suaranya ragu-ragu. Bu Ratna, yang sudah berubah, tidak lagi memasang wajah arogansi. Ia justru tersenyum tenang. Oh, Vina. Silakan masuk. Ada perlu apa? Vina masuk dengan canggung. Matanya menyapu seisi rumah yang terlihat jauh lebih terawat dan hangat. Saya datang untuk mengucapkan selamat atas kesuksesan divisi Dimas. Saya membaca berita tentang proyek Bali itu. Luar biasa. Dan saya dengar, ia diangkat menjadi CEO di Surya Property. Iya, berkat Risa. Menantu saya, kata Bu Ratna bangga, suaranya penuh ketulusan. Vina terkejut mendengar Bu Ratna menyebut nama Risa dengan nada bangga. Saya dengar, Tante sempat ingin menjodohkan saya dengan Dimas dulu. Bu Ratna tertawa pelan, tawa yang penuh penyesalan. Benar, nak, aku dulu adalah wanita tua yang sombong dan bodoh. Aku dibutakan oleh ketakutan kehilangan harta dan reputasi. Aku tidak tahu bahwa berlian yang kucari di tumpukan sampah ternyata adalah berlian terbesar yang sudah ada di rumahku. Vina mengangguk, terkesan dengan kejujuran Bu Ratna. Saya mengerti. Saya juga ikut senang untuk Dimas. Dia pria yang baik. Risa adalah wanita yang luar biasa. Vina, Bu Ratna melanjutkan, matanya berbinar. Dia tidak hanya menyelamatkan anakku dari kebangkrutan. Dia menyelamatkan aku dari kesombonganku sendiri. Dia memberiku kesempatan kedua. Dia tidak membalas dendam, dia membangun kami kembali. Dia adalah direktur utama Surya Property yang hebat, dan juga istri yang hebat. Bu Ratna berjalan ke box bayi dan mengangkat Putri Ratna. Lihat, ini cucuku. Namanya Putri Ratna. Bukankah dia cantik? Vina tersenyum. Sangat cantik, Tante. Selamat, ya.
Setelah Vina pamit, Bu Ratna menutup pintu. Ia memeluk Putri Ratna erat-erat. Pertemuan singkat dengan Vina itu adalah pengingat bahwa keputusan Risa adalah yang terbaik bagi semua pihak. Malam harinya, Risa dan Dimas kembali ke rumah. Mereka tampak lelah, namun tangan mereka saling menggenggam erat, menunjukkan kekuatan ikatan yang telah teruji badai. Mereka menemukan Bu Ratna duduk di ruang tamu, menunggu dengan secangkir teh di tangan. "Bagaimana dinernya, Nak?" "Enak," tanya Bu Ratna. "Enak, Bu." "Dimas memesankan kroasang almond favoritku," jawab Risa, mencium pipi suaminya. Dimas duduk di sofa, bersantai. "Bu, besok saya akan mulai mengurus proyek Bali itu. Saya perlu beberapa hari di sana." Risa sudah setuju. "Bagus, Nak. Pergi dan buktikan kemampuanmu," ujar Bu Ratna bangga. "Jangan khawatir di sini. Aku akan menjaga Risa dan cucuku." Bu Ratna kemudian menoleh ke Risa. "Oh ya, Risa. Tadi sore Vina datang." Risa dan Dimas saling pandang, terkejut. "Vina? Dia mau apa?" tanya Dimas. "Dia hanya ingin mengucapkan selamat. Aku sudah bicara padanya." Bu Ratna tersenyum kecil, senyum yang menunjukkan kedewasaan. "Aku bilang padanya, cinta sejati tidak diukur dari seberapa besar kekayaan yang dibawa, melainkan seberapa besar hati untuk memaafkan." Risa terharu mendengar kata-kata Bu Ratna. Ia berjalan ke arah mertuanya, memeluknya erat-erat. Pelukan yang dulu terasa mustahil kini terasa alami, penuh kehangatan dan rasa saling menghargai. "Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menerima saya seutuhnya," bisik Risa. "Tidak, Nak. Terima kasih sudah tidak membalas kejahatanku. Kau memberiku kesempatan untuk menjadi nenek yang baik dan ibu yang lebih baik," balas Bu Ratna. Air matanya kembali menetes, namun kali ini adalah air mata syukur. Dimas mengamati kedua wanita penting dalam hidupnya. Ia tersenyum, menyadari bahwa ia telah memenangkan hadiah terbesar. Kedamaian dalam rumah tangga yang utuh, yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Dimas mengambil Putri Ratna dari boksnya, mendekati Risa dan ibunya. Ia memeluk Risa dan Bu Ratna, menciptakan lingkaran kehangatan yang sempurna. "Baiklah, nyonya-nyonya. Sekarang saatnya tidur," kata Dimas. "Besok kita akan bangun dan bekerja keras lagi. Karena rumah ini, dan kebahagiaan kita bangun sendiri, bukan dari pinjaman siapapun." Risa mengangguk, hati nuraninya terasa bersih dan utuh. Ia telah berhasil dalam misinya. Ia telah menemukan cinta sejati, ia telah mendapatkan keluarga yang utuh, dan ia telah membuktikan bahwa kekuasaan sejati adalah kekuatan untuk memaafkan dan membangun kembali. 1 tahun telah berlalu, membawa serta panen raya dari benih yang ditanam Risa, benih kesabaran, benih pengampunan, dan benih kepercayaan. Rumah tangga Dimas dan Risa kini bukan lagi sarang intrik, melainkan mercusuar kehangatan. Hubungan profesional antara Risa sebagai Direktur Utama dan Dimas sebagai COO Divisi Restrukturisasi Properti berjalan harmonis, didasarkan pada rasa saling menghormati atas kompetensi masing-masing. Di rumah, Bu Ratna telah sepenuhnya bertransformasi, menjabat sebagai CEO, rumah tangga dan pengawas tunggal untuk Putri Ratna. Hari itu adalah hari yang istimewa, ulang tahun pertama Putri Ratna. Risa memutuskan untuk merayakannya secara sederhana di rumah, namun perayaan itu terasa megah karena dihadiri oleh hati yang tulus. Dimas, yang baru kembali dari perjalanan bisnisnya di Bali, tampak lebih dewasa dan berkarisma. Ia masuk ke dalam rumah, langsung mencari 2 wanita penting dalam hidupnya. Ia menemukan Risa sedang menyusun kue ulang tahun tingkat 2 di meja makan. Di dekatnya, Bu Ratna sibuk mengawasi Putri Ratna yang asyik bermain dengan mainan barunya. "Assalamualaikum, sayang. Aku pulang," seru Dimas, langsung memeluk Risa dari belakang, mencium lembut puncak kepalanya. Risa berbalik, senyumnya secerah hari yang cerah. "Waalaikumsalam, Mas. Selamat datang. Laporannya sudah siap." Dimas tertawa. "Laporan bisa menunggu. Sekarang, aku hanya mau melapor. Aku rindu istriku dan putriku setengah mati." Ia kemudian mendekati ibunya dan Putri Ratna. Bu Ratna menyerahkan Putri Ratna kepadanya.
Dimas mencium putrinya dengan penuh kasih sayang. "Hei, jagoan ayah. Sudah besar ya? Sekarang sudah 1 tahun." Dimas menciumi pipi putrinya. Bu Ratna tersenyum, melihat interaksi hangat antara anak dan menantunya. "Kau pulang tepat waktu, Dimas. Semua sudah siap. Kue dari Risa, dan goodie bag dari ibu." "Terima kasih, Bu. Ibu sudah banyak membantu," ucap Dimas tulus. "Ini sudah kewajiban, Nak. Lagi pula, ibu tidak bisa jauh-jauh dari Putri Ratna," balas Bu Ratna, matanya berbinar melihat cucunya. Saat mereka bertiga sedang berbincang santai, bel rumah berbunyi. Di depan pintu, berdiri Pak Surya, ditemani seorang pria yang sangat tua, berwibawa, namun ramah, dengan mata yang memancarkan kehangatan seorang kakek. "Selamat malam, Tuan dan Nyonya Dimas," sapa Pak Surya. "Maaf kami datang tanpa pemberitahuan. Kami datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Putri Ratna." Risa bergegas menghampiri mereka. "Pak Surya, selamat datang." "Oh, Tuan Kusuma, senang sekali Anda bisa datang." Risa memeluk pria tua itu dengan rasa haru. Tuan Kusuma adalah kakek Risa, ayah dari ibu Risa yang telah meninggal. Beliau adalah pendiri sejati Surya Properti dan kini menjabat sebagai Dewan Pengawas. Ia jarang muncul karena kondisi kesehatan. "Putriku, Risa," kata Tuan Kusuma, suaranya lemah namun penuh kasih. "Cucuku ulang tahun, mana mungkin kakek tidak datang." Dimas dan Bu Ratna terkejut, namun segera maju menyambut. Mereka menyalami Tuan Kusuma dengan penuh rasa hormat. "Selamat datang, Tuan Kusuma," ujar Dimas. "Silakan masuk, Tuan. Ini kehormatan bagi kami," tambah Bu Ratna, nada suaranya sangat sopan. Tuan Kusuma tersenyum. Ia menatap Bu Ratna lekat-lekat. "Ratna, lama tidak bertemu. Kau tampak lebih tenang dan bahagia sekarang." Bu Ratna tertegun. Wajahnya memerah karena malu sekaligus terharu. "Terima kasih, Tuan. Itu semua berkat Risa. Dia telah membuka mataku." Tuan Kusuma tersenyum, menatap Risa dengan bangga. "Aku tahu Risa akan melakukan hal yang benar. Ia adalah cahaya yang kami titipkan." Mereka berkumpul di ruang tamu yang dihiasi balon-balon sederhana. Setelah meniup lilin dan menyanyikan lagu, Tuan Kusuma meminta Dimas dan Bu Ratna duduk di hadapannya. "Dimas, Risa sudah menceritakan semuanya. Tentang pengusiran, tentang kebohongan, dan tentang penebusan," ujar Tuan Kusuma, nadanya serius. "Aku tahu kau sudah bekerja keras selama setahun ini.